bangun software bukan tujuan utama penelitian. Kalau saya sudah membuat formula, menemukan cara untuk menghitung nilai K pada K-means tadi, sehingga orang nggak mereka-reka, nggak trial and error, kemudian saya masukkan ke coding K-means, saya eksperimen. Tapi kalau misalkan saya nggak pengen coding, saya hitung pakai Excel, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Bisa nembus jurnal Q1. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya cerita tentang mitos-mitos di dunia software engineering yang selama ini kita percayai kayaknya itu benar, tapi ternyata enggak gitu ya, Bapak sekalian ya. Nama saya Romi, Bapak sekalian, Romi Satriwahono. Pokoknya bidang saya memang di software engineering sejak saya dulu semester 7. Kalau di Jepang kita semester 7 masuk lab, Bapak sekalian. Jadi lab saya lab software engineering murni. Skripsi S1 saya dulu software engineering, S2 software engineering, S3 software engineering, cuman agak sedikit beda topiknya. Materi saya, Bapak-Ibu sekalian, ada di blog saya, romisatriwahono.net, bisa di-download dari sana. Terus kemudian kalau pengen detail yang komprehensif, ada di bagian lectures, gitu ya. Terus kemudian saya punya YouTube channel, Bapak-Ibu sekalian, Romi Satriwahono, namanya sama, gitu ya. Nanti di searching aja, rekaman-rekaman saya letakkan di sana. Mitos itu bahasa Indonesia mitos gitu ya, bahasa Inggris myth, kita dari bahasa Yunani kayaknya mitos itu Bapak sekalian. Cerita turun-temurun yang sudah terkenal sejak zaman lalu, diceritakan oleh dosen-dosen kita, diceritakan oleh guru-guru kita gitu ya, di bidang software engineering yang kayaknya benar nih gitu ya, tapi ternyata nggak benar. Di dunia software engineering itu Bapak sekalian paling nggak ada 10 mitos. Mitos yang pertama Bapak sekalian, kenapa kok kita ngembangkan software gitu ya? Nih, ini ada di dalam skripsi S1 bahkan tesis S2 gitu ya. Kenapa saya bikin software? Selalu ada kalimat karena cara sekarang masih manual. Ini khas banget muncul di skripsi gitu ya. Kita menghasilkan 200.000 sarjana komputer dengan 200.000 skripsi dan tugas akhir gitu ya. Dan di sana 90% menyatakan bahwa kenapa membuat software? Karena cara sekarang masih manual, gitu ya. Nih. Apakah ini benar, Bapak sekalian, gitu ya? Nanti kita lihat. Jadi sarjana komputer dengan aplikasi yang dibangun itu bagaikan James Bond dengan girl bond-nya. Jadi nggak pernah ada dalam kisah James Bond nggak ada girl bond-nya, selalu ada, gitu ya. Padahal riset itu sebenarnya bahkan di dunia software engineering tidak harus mengembangkan software gitu ya. Nih, tidak harus mengembangkan software. Nih, nanti kita lihat. Ada kalimat bagus yang saya kutip dari Alan Dennis. Alan Dennis ngomong bahwa when do project begin? Kata Alan Dennis di bukunya gitu ya. Bukunya Systems Analysis and Design gitu ya. When do project begin? When someone seize an opportunity to create business value, kata si Alan Dennis. Jadi kapan proyek itu saya mulai? Kalau ada seseorang, misalkan nih, di dalam organisasi kita boleh gitu ya, atau siapapun dia melihat peluang menciptakan business value. Kalau saya pakai layanan IT atau saya mengembangkan software ini, kayaknya business value itu gini Pak Wislan, operasional jadi, cost operasional jadi turun gitu ya, produktivitas pegawai jadi naik gitu ya. Jadi biasanya ada kenaikan income perusahaan saya kalau pakai software ini, pengurangan biaya operasional, gitu Bapak sekalian. Satu lagi, ini membawa impact branding ke perusahaan saya. Ada 3, gitu Bapak sekalian ya, secara umum. Nanti kita lihat. Jadi pengurangan cost, gitu ya, peningkatan income atau faktor lain yang sifatnya intangible, gitu ya. Orang itu kemudian membuat sistem request, gitu Bapak sekalian. Sistem request itu, aku minta software dong, gitu ya. Kalau satu perusahaan ada format sistem request gitu ya, nanti saya berikan contohnya, itu diberikan ke divisi IT untuk tolong dibuatkan. Nanti divisi IT nggak langsung samina wa ta'na, saya dengarkan, saya taati, enggak. Saya feasibility analysis, ini layak nggak kita bikin gitu ya. Kalau layak, baru kemudian masuk ke fase berikutnya, analisis dan desain. Orang butuh, terus kemudian ngomong, Bapak-Ibu sekalian, itu fasenya nanti namanya planning ini di sini gitu ya. Nah, sistem request itu kemudian dianalisis kelayakannya. Kalau satu organisasi berarti oleh divisi IT, apakah ini layak saya bikin, layak saya bangun, gitu ya. Karena apa? Perusahaan harus ngitung Bapak sekalian, kalau ini saya bikin, saya butuh 5 orang misalkan developer. 5 orang itu gajinya satunya 5 juta misalkan sebulan, berarti 25 juta. Dan dikerjakan selama 6 bulan, berarti 5 orang 25 juta berarti kali 6. Itu tuh Bapak sekalian. Berarti 150 juta cost terpakai untuk develop itu. Kalau nanti ternyata
software itu dibangun benefitnya nggak sampai 150 juta, rugi gitu ya, rugi perusahaannya. Proses ini kemudian biasanya saya tulis kayak gini nih Bapak sekalian. Jadi orang bangun software itu seperti ini Bapak sekalian. Pertama, user atau di era sekarang kita nyebutnya product owner ya. Product owner-nya membawa permintaan kebutuhan atau sistem request ke sistem analis. Gitu. Sistem analisnya membuat analisis kelayakan, layak atau enggak. Fase ini sistem request dikirim, terus kemudian visibility analysis, ini namanya planning. Jadi buku-buku di era sekarang, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kalau buku-buku era tahun 2000 ke bawah, 2005 ke bawah, itu nggak mulai dari planning, gitu ya. Oh, bangun software itu ya siklusnya analisis, desain, coding, testing, gitu ya. Tapi 7 tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya lihat, gitu ya. Mulai dari Alan Dennis, kalau Alan Dennis sudah mulai sejak tahun 2010 di textbook-nya yang edisi kedua. Dia pakai PADI nih. Planning, Analysis, Design, Implementation. Rosenbald kemudian ngikut, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Terakhir Valacik yang nulis bukunya juga akhirnya ngikut, semuanya pakai PADI. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek buku-buku yang tadi saya sebut. Planning dulu, ini karena apa Bapak Ibu sekalian? Nanti kita diskusi di belakang. Kenapa kok harus di visibility analysis? Kenapa kok ada permintaan nggak saya bangun aja? Kita nggak bisa nolak Pak, karena ternyata 50% project software di dunia ini gagal, gitu ya. Nah itu yang membuat, yuk kita visibility analysis dulu gitu ya. Nih. Nah, setelah dinyatakan layak, sistem analis melakukan analisis dan desain menghasilkan sistem spek. Sistem spek itu di era sekarang namanya, ada yang nyebut, kalau era saya dulu, Software Requirement Specification, karena IEEE pernah mengeluarkan buku putih tentang SRS. Ada yang nyebut BRD, Business Requirement Design, gitu ya, atau Business Requirement Document, ada. Functional Specification dokumen atau diagram gitu ya, FSD. Jadi banyak naming tapi sebenarnya itu sistem spek gitu kan. Sistem spek ini nanti sistem analis dibantu oleh bisnis analis gitu ya. Bisnis analis bukan orang komputer sebenarnya, kalau di Indonesia bisnis analis banyak orang komputer. Sebenarnya bisnis analis bukan orang komputer. Bisnis analis itu orang yang di bidangnya gitu ya. Yang dia memahami proses bisnis dari softwarenya. Terus kemudian bisnis analisnya bantu sistem analisnya memahami alurnya. Fase ini disebut analisis dan desain. Bedanya apa? Kalau analisis itu Bapak Ibu sekalian biasanya alurnya. Nanti kalau kita belajar UML Bapak Ibu sekalian, yang masih masuk fase analisis itu use case diagram, activity, bentuknya behavioral. Activity diagram, terus kemudian sequence diagram, itu semuanya masuk di analisis. Yang desain itu desain dari software kita. Oh, class diagram. Oh, apa namanya, struktur tabelnya kayak gimana, user interface design, itu biasanya masuknya ke desain gitu ya. Cuman itu karena prosesnya iteratif, Bapak sekalian, kadang kita agak sulit nyebut ini fase saya analisis atau desain. Tapi dipahami aja, analisis itu yang masuk ke alurnya, desain yang masuk ke apa namanya, arsitektur sistemnya sendiri. Sistem spek jadi ini yang saya kasih di bawahnya itu deliverables ya. Jadi fase planning itu ada sistem proposal, analisis dan desain itu deliverablesnya sistem spek. Sistem spek diberikan oleh sistem analis ke programmer untuk construction, gitu kan. Coding, setelah selesai coding, testing, gitu ya. Testingnya itu ada unit integration system user acceptance, ada 4 gitu ya. Terus kemudian selesai kita instalasi atau delivery, terus kemudian dilakukan manajemen perubahan, gitu. Nah, fase yang ini kita sebut implementation. Gitu kalau bahasanya si Rosenbald atau Tiley, Dennis sama Valacik, Bapak Ibu sekalian, di dalam implementation itu termasuk coding, testing, delivery gitu istilahnya. Nah, software-nya dipakai kemudian jalan. Setahun kemudian ada permintaan perubahan gitu Bapak sekalian ya. Ada permintaan perubahan. Permintaan perubahan ini siklus kembali satu apabila ada permintaan perubahan. Sebenarnya permintaan perubahan ini nanti kita visibility analysis juga, ini layak enggak permintaannya gitu ya. Ada permintaan yang konyol misalkan gitu ya. Setelah kita cek lagi ikon-ikonnya saya nggak suka, ini perusahaan saya Gothic, bisa nggak diubah tombol exit itu diubah jadi gambar tengkorak. Nah, nanti kita analisis ini sebenarnya layak atau enggak kita ubah nih. Gini Bapak sekalian. Nah, siklus ini planning, analisis, design, implementation, sama yang terakhir proses maintenance. Gitu ya. Kita nyangka bahwa software itu selesai di fase implementation, enggak. Padi itu relatif lebih ringan dibandingkan dengan maintenance. Maintenance malah setengah mati nanti Bapak sekalian, gitu ya. Nah, jadi dari sini Bapak sekalian, kalau kita lihat ngikutin 3 textbook yang terakhir tadi,
siklus pengembangan software itu sekarang banyak yang membuat planning, analisis, desain, implementation gitu ya. Nah ini yang tadi saya ceritakan. Di fase planning itu, saya punya ide nih, ide itu bisa datang dari siapapun, bahkan ide itu datangnya nggak dari orang komputer, kayaknya nggak dari orang komputer. Contoh, Kementerian Keuangan gitu Bapak sekalian, Dijen Pajak, orang analis pajaknya merasa bahwa saya kayaknya perlu dibantu oleh software deh. Nah, gitu. Baru dia datang ke divisi IT. Divisi IT-nya sendiri soalnya nggak dikejar KPI untuk mempercepat proses analisis wajib pajak gitu kan. Yang punya kebutuhan itu orang analis pajaknya gitu. Saya pengen jualan lewat internet, tadinya lewat gerai-gerai saya di mall-mall, nggak mau lagi. Saya karena apa? Sewanya mahal. Siapa yang kira-kira dapat ide kayak gitu? Pasti marketing gitu ya, bukan orang IT. Karena orang IT nggak dikejar income, nggak dikejar target pasar gitu ya. Nih, jadi sistem request dibuat, identifikasi business value bisa dilakukan siapapun, konsepnya lower cost, increase profit, terus kemudian intangible value-nya kita kejar, misalkan, oh dengan ini perusahaan saya jadi masuk ke apa namanya trending perusahaan yang menggunakan teknologi ini, misalkan itu boleh, gitu ya. Jadi tujuannya lower cost, increase profit, increase productivity, sama intangible tadi gitu ya. Visibility analysis nanti ada 3, technical, economic, sama organisasi gitu ya. Nah contoh, format ini saya adopsi dari bukunya Alan Dennis dan kemudian saya terapkan di klien-klien saya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian pengen studi banding, FIF misalkan itu yang menggunakan pola kita hampir 90% lah Bapak sekalian gitu ya. Kemudian beberapa kementerian kayak BPK misalkan gitu ya. Di KPK alurnya juga ngikutin planning, analisis, design, implementation gitu ya. Contoh nih, ada ide membuat penjualan musik yang tadinya di mall gitu ya, kayak misalkan di Stara. Yuk saya jualnya nggak lewat mall lagi tapi lewat online. Siapa yang punya ide ini? Lihat Bapak sekalian tuh. Project sponsornya Margaret Mooney. Kenapa kok orang marketing, bukan orang IT? Iya, orang marketing yang dikejar penjualan, target penjualan, gitu kan? Makanya, when do project begin? When someone sees an opportunity to create business value. Business needs dengan project ini mendapatkan pelanggan baru lewat internet, meningkatkan efisiensi penanganan masalah pelanggan lewat internet. Lihat Bapak sekalian, gitu ya. Business needs itu tidak diisi. Project ini orang bisa login, orang bisa, itu bukan business need, tapi itu business requirement namanya. Nih, fiturnya apa saja gitu ya nih. Business needs itu paling utama, tapi orang IT paling susah untuk nyusun ini gitu ya. Tiap training saya lakukan Bapak Ibu sekalian, sistem analisa dan desain kayak gitu ya, atau UML, pelatihan-pelatihan itu ketika saya minta pesertanya untuk gambarkan ini, mereka gagal gambarkan business needs, tapi berhasil gambarkan business requirement. Orang bisa login, orang bisa bayar, orang bisa masukin ke keranjang belanja, orang bisa, itu namanya business requirement. Software dibangun itu nggak hanya business requirement, tapi business needs. Business needs nanti gedenya, detailnya business value. Business value itu, Bapak Ibu sekalian, ada tangible, ada intangible, gitu ya. Tangible itu yang bisa dihitung, nanti pakai asumsi, nanti pakai banyak teori ini Bapak sekalian, bisa pakai Pareto teori kita ngitungnya gitu ya, macam-macam gitu ya. Nih, kalau intangible, software saya meningkatkan brand recognition, software saya meningkatkan kepuasan pelanggan yang itu ngukurnya juga susah, intangible gitu ya. Setelah itu saya visibility analysis, secara teknis layak atau enggak, secara teknis itu layak atau enggak itu maksudnya kita bisa ngembangin enggak, developer kita siap enggak. Kalau developernya siap, nanti ketika sudah softwarenya sudah jadi, yang pakai ada atau enggak. Terus kemudian ukuran proyeknya, saya punya 30 orang pengembang, nanti akan dipakai semuanya. Wah, resikonya tinggi. Gitu nanti Pak Ustaz. Ini kelayakan teknis. Terus kelayakan ekonomi kita hitung. Tangible value yang ada di belakang, di bawah ini, nanti saya masukkan ke dalam atas di benefit. Tahun pertama masih development, tahun ketiga mulai saya masukkan benefitnya, Bapak Ibu. Tahun ketiga ada kenaikan, misalkan, terus saya hitung pengeluaran saya biaya untuk development, terus kemudian bayar lisensi software, terus kemudian sewa ruangan kalau perlu, semuanya saya hitung, nanti di sana, Bapak Ibu sekalian, saya tahu software saya itu kira-kira BEP-nya kapan, ROI-nya berapa persen. Nanti ROI ini dibandingkan dengan bunga bank. Lihat ya Bapak sekalian ya, bangun software itu seperti ini Bapak sekalian, bukan tolong bangunin itu, oh siap saya bangun, gitu enggak. Tolong bangunin ini, sebentar ya kita analisis dulu, studi kelayakan dulu, ini layak atau enggak. Gitu. Loh ngapain pakai kayak gitu? Waktu developnya lama, bisa sampai ratusan juta kalau kita hitung dengan benar gitu ya. Apakah worth it gitu ya, kira-kira ngembangin ini, itu nanti visibility analisis yang ekonomi. Tapi kalau technical, apakah saya mampu bikin?
kalau sudah jadi apakah ada yang pakai gitu ya, itu technical visibility gitu ya. Kalau kelayakan organisasi biasanya dihitung dari ini tupoksinya organisasi itu atau bukan gitu ya, ini kelayakan organisasi. Project manajernya akan siapa dan seterusnya. Jadi benefitnya ada di atas, kita hitung ROI sama BEP. Jadi software itu harus bisa dihitung Bapak Ibu sekalian. Kalau saya beli software gitu ya misalkan, untuk perusahaan saya kira-kira berapa ROI, berapa BEP yang saya dapatkan gitu ya dengan adanya software. Nanti ROI cara ngitungnya gampang lah Bapak sekalian ya. Total benefit kurangi total cost bagi total cost, nanti rumus-rumusnya ada di sini, nanti bisa dilihat. BEP itu perpotongan fungsi, kapan saya balik modal gitu Bapak sekalian ya. Biasanya bisnis Bapak sekalian membatasi sekitar 3 sampai 4 tahun lah maksimal. Kalau di era sekarang saya bisnis, saya minta investor untuk ngisi, saya ngomong butuh waktu 6 tahun, mereka nolak. Gitu ya. Kecuali bisnis pendidikan biasanya butuh waktu sedikit lebih lah 6 tahun baru BEP gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa bikin software? Bukan karena manual gitu Bapak sekalian, bukan karena cara sekarang manual. Soalnya apa? Cara manual itu bisa aja lebih baik daripada software gitu ya. Nih. Software dikembangkan karena kebutuhan dan benefit, mengurangi biaya operasional, meningkatkan performa kerja, meningkatkan efisiensi, meningkatkan pendapatan perusahaan. Masuk tempat parkir ke mall nggak lagi pakai tenaga manusia, Bapak sekalian, gitu ya. Kenapa pakai komputerisasi, di sana pakai portal yang dia bisa buka sendiri, Bapak sekalian, dia potret nomor polisi kita, karena kalau bayar orang, Bapak sekalian, dengan UMR Jakarta yang 4,3, misalkan butuh 2 orang, gitu ya, shift-nya 2, berarti 2, Bapak sekalian, berarti 8,6 juta per bulan, kali 12, Bapak sekalian, kalau kali 10 aja hampir 80, berarti 100 jutaan, gitu ya. 100 juta itu dalam setahun, berarti Bapak sekalian, saya ngasih THR, berarti sekitar 110 juta, gitu ya. 110 juta, kalau kali 2 tahun, berarti 250 juta. Nah, kalau saya beli alatnya, Bapak sekalian, apa yang saya dapatkan? Beroperasional 5 tahun, gitu ya, alatnya juga cuma sewa, saya bayarnya sekitar total 2 tahun itu nggak sampai 50 juta misalkan, atau 60 juta, lebih untung, gitu ya. Tapi apakah semua mall kayak gitu? Belum tentu, Bapak sekalian, gitu ya. Ada gedung yang memang butuh manusia, karena apa? Ini nggak perlu baca apa namanya nomor polisi dan seterusnya. Banyak pejabat-pejabat yang datang yang mobilnya aneh-aneh gitu, Bapak sekalian. Nanti Bapak sekalian kalau melihat Bidakara gedung tempat Brandmatics kantor saya ada, itu baru menerapkan tahun lalu. Loh, kok kuno banget? Enggak. Ketika Arifin Panigoro dulu ada Medco gitu ya, terus kemudian lantai 9 ada Pak Prabowo datang, itu mereka kadang pakai mobil yang rumit kalau pakai apa namanya sistem otomatis gitu ya, lebih enak satpamnya yang ngurusi dan seterusnya gitu ya. Jadi ada banyak kasus kenapa kok nggak pakai sistem, belum tentu manual itu terus kemudian jadikan sistem jadi bagus. Nah terus kemudian sistem request ada, visibility analysis, kelayakan teknis, ekonomi, dan organisasi. Itulah cikal bakal software dikembangkan, dan kita kelewat ketika bimbing skripsi mahasiswa kita, nggak pernah kita analisis sistem request itu, nggak pernah kita visibility analysis gitu ya. Pokoknya di-state oleh mahasiswa, cara sekarang masih manual loh, ayo kita bikin software gitu ya. Jadi seolah-olah sarjana komputer itu datang seperti Imam Mahdi yang tugasnya untuk membuat aplikasi. Saya pernah nguji mitos ini apakah benar-benar ada di Indonesia, terjadi Bapak sekalian. Saya ngajar S2, saya berikan soal, Anda masuk ke sebuah gedung itu elit, modern, canggih, suara Anda direkam gitu ya, wajah Anda direkam, Anda masuk ke lift itu ngomong, saya Romi, nanti liftnya ngomong, selamat pagi Pak Romi, gitu. Mau ke lantai berapa? Saya mau ke lantai 6, kita akan antarkan Anda ke lantai 6, dia jawab kita. Gitu. Di lantai 6 saya masuk ke ruangannya, dia sudah jawab, selamat pagi Pak Romi, Anda ditunggu di ruangan 209 misalkan. Terus kemudian saya meeting di sana, terus saya ke belakang, ke toilet. Nah di toilet itu saya lihat ada kertas pencatatan pembersihan toilet. Jadi kalau pagi cleaning service-nya nyatet, sudah saya bersihkan kamar mandinya, centang, saya bersihkan toilet, saya tambahkan toilet paper, centang, saya wastafelnya saya bersihkan, dan seterusnya saya centang gitu ya. Nah, ada seperti itu. Nah, pertanyaannya, di bawah saya kasih pertanyaan. Apa yang Anda lakukan untuk membuat gedung ini makin modern dan makin canggih? Pertanyaan saya. Apa yang terjadi Bapak sekalian? 90% mahasiswa saya S2 jawabnya, saya akan ganti pencatatan pembersihan toilet itu dengan tablet, akan saya buatkan aplikasi. Lihat Bapak sekalian, 90%. Jadi sarjana komputer kita itu
terdoktrin di kepalanya bahwa saya sebagai orang komputer harus bikin aplikasi. Pertanyaannya, kenapa gedung modern itu masih pakai kertas, Bapak Sekalian? Kertas itu satu lembar bisa 30 hari 1 bulan berarti. Berarti cukup 12 lembar kertas 1 tahun. Ada 30 toilet, Bapak Sekalian. Berarti 12 kali 30. Itu belum sampai mencapai 1 rim. 1 rim itu 45.000, sekarang 50.000 lah gitu ya. Jadi biayanya untuk beroperasi setahun itu Bapak Sekalian 50.000 tambah bolpen. Bolpennya anggap saya belikan yang 10.000, kali 30 nih Bapak sekalian gitu ya, 300.000, lebih mahal bolpennya daripada kertasnya gitu ya. Nih, berarti 350.000. Pasin aja 500.000 aja per tahun. Oke, operasional 500.000 tahun Bapak sekalian. Nih, jauh lebih murah daripada saya bikin aplikasi Bapak sekalian. Bikin aplikasinya nanti 50 juta sendiri misalkan, atau 100 juta. Sebelum bikin aplikasi, consignering dulu di hotel gitu ya, 3 hari. Udah habis 100 juta lagi gitu ya. Proses tender lama Bapak sekalian gitu ya. Total jenderal 300 juta. Bayangkan, biaya operasional 500.000 dengan kertas, tiba-tiba pakai software dan aplikasi habis 300 juta. Ini kira-kira kalau kita hitung ROI sama BEP-nya itu sampai kiamat nggak akan terjadi BEP Bapak sekalian. ROI-nya juga mengerikan itu gitu ya. Nih, pasti akan minus terus. Kita masuk ke mitos kedua, Bapak Sekalian. Alasan bikin software itu bukan karena manual, bukan. Manual itu bagus, Bapak Sekalian, gitu ya. Tapi efek dari manual kadang ada yang nggak bagus, gitu ya. Contoh, lebih lambat, lebih mahal. Nah, itu yang kita bersihkan, bukan manualnya. Mitos 2. Kita menyangka bahwa orang kalau pinter coding berarti keren, gitu, Bapak Sekalian ya. Nih, sudah sering saya bilang, kemampuan coding itu bagi sarjana komputer seperti anak SD ngitung 4 kali 4, 5 kali 6, 9 kali 8, coding itu kayak matematika, Bapak sekalian, gitu ya. Pengetahuan dasar. Makanya diajarkannya di semester 1 dan 2. Mata kuliahnya pemrograman dasar 1, 2, pemrograman lanjut nanti Bapak sekalian. Itu teknik coding, gitu ya. Nih. Apakah itu yang terpenting, Bapak sekalian? Itu dasar. Tapi bukan yang terpenting, karena kita nggak hanya diajari itu, kita diajari nanti semester 4, Systems Analysis and Design, Software Engineering, itu bukan lagi how to create code, tapi how to develop software. Software itu ternyata jauh lebih rumit loh daripada coding, gitu kan. Nanti semester 7 atau 8 berubah lagi, nggak lagi diajari coding, nggak lagi diajari bikin software, tapi diajari memanage software, mata kuliahnya Enterprise Architecture misalkan, gitu ya, itu how to manage software. Ya. Jadi orang software engineering itu kalau benang merahnya seperti itu, Bapak sekalian. How to create code, how to develop software, how to manage software gitu ya. Cara sekarang masih manual. Mitos pertama. Yuk kita bikin softwarenya gitu ya. Nih. Atau kita menganggap bahwa yang penting coding gitu ya. Orang komputer ya yang penting bisa coding selesai urusannya gitu ya. Nih, sekali lagi coding itu kemampuan dasar Bapak sekalian gitu ya. Yang aneh itu kalau orang komputer nggak bisa coding, ada yang aneh. Tapi kalau orang komputer bisa coding bangga, aneh juga Bapak sekalian. Ya wajar gitu ya, ya wajar. Kayak orang sastra Inggris bisa bahasa Inggris, ya wajar gitu ya. Orang sastra Inggris nggak bisa bahasa Inggris, nah masuk neraka jahanam pula itu namanya gitu Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, kegagalan pengembangan software itu mencapai 50%. Project software itu nanti Bapak sekalian bisa lihat dari Project Management Body of Knowledge, terus kemudian Swalby di bukunya, IT Project Management, catatannya sama, 50% project IT itu, project software itu gagal. Gagal itu bisa dibatalkan sebelum selesai, selesai tapi nggak pernah dipakai, bisa, gitu ya. Selesai tapi nggak selesai pakai, itu gagal juga, gitu ya. Selesai tapi nggak ada manfaatnya, gagal, itu dihitung gagal, gitu ya. Selesai tapi nggak sesuai dengan keinginan pengguna, Bapak sekalian. Saya mintanya A kok dikasih B, gagal juga itu, gitu ya. Nih, jadi kegagalan software itu berbanding lurus dengan size dari software. Size-nya semakin gede, semakin kemungkinan gagalnya semakin besar. Nih, ini yang mengerikan. Makanya kalau kita lihat, kenapa kok sistem ERP yang paling banyak gagal, gitu ya. Nah, karena ERP ini banyak dikuasai SAP, kemudian SAP-nya dituding banyak gagal, gitu ya, sampai disebut setan aja pusing, gitu ya, dan seterusnya. Karena SAP-nya menguasai ERP di dunia ini, dan itu termasuk kalau kita hitung pakai function point, nanti di belakang saya ceritakan, size dari software itu termasuk yang di atas 100.000, yang besar sekali, kemungkinan gagalnya tinggi dan efeknya mengerikan. Bangun software itu seperti ini Bapak sekalian, kalau kita buat, klien datang, customer datang, dia ngomong, saya pengen dibuatkan sebuah software. Software seperti apa yang pengen dibuat? Oh, saya pengen
software saya itu nanti bentuknya ada ayunan gitu ya, saya naik di sana, saya bisa berayun, ayunannya di bawah pohon. Pertanyaannya, apakah project leader-nya itu memahaminya seperti ini? Belum tentu. Project leader karena knowledge, terus kemudian environment kehidupannya, itu nggak pernah lihat ada ayunan di bawah pohon. Apa yang dia lakukan kemudian? Mungkin klien saya mintanya, itu tempat duduk kali. Loh, lihat Pak Usman, tempat duduk kali di bawah pohon. Sistem analis, ini anak buahnya project leader. Dia tahu bosnya salah, aduh bosku salah ini. Tapi mau ngelawan, nggak enak, aduh bosku sekolahnya tinggi di luar negeri, saya apalah ini gitu ya. Akhirnya udahlah bos saya benerin aja. Caranya gimana? Saya buat kayak bos saya, tapi saya potong supaya bisa ngayun. Nih analis. Programmer setiap datang ke project leader, Bapak-Ibu sekalian, itu disuruh bikin kayak gini. Setiap datang ke sistem analis disuruh buat seperti ini. Apa yang terjadi? Bingung dia, software-nya nggak jadi-jadi. Ada bisnis consultant. Bisnis consultant itu nanti datang, dia akan cerita, akan tanya, mohon maaf Ibu, pengen dibuatin seperti apa? Atau sebenarnya, oh saya pengen dibuatin kayak gini nih Mas. Oh mohon maaf ini developer kita nggak jelas ini gitu ya. Kita akan kasih yang terbaik, kita kasih sofa. Loh, apakah menyelesaikan masalah? Tidak, gitu ya. Mintanya seperti ini, mau dikasih ayunan yang pakai sofa. Padahal ini letaknya di luar. Kalau kena hujan ya brodol gitu ya. Nih. Dan nggak mungkin, kliennya pasti nolak gitu kan. Mas ini letaknya di luar, nggak mungkin dikasih sofa busa gitu. Oh ini anggap saja bahwa mataharinya nyala terus ya nggak bisa gitu ya. Dan proyeknya nggak terdokumentasi, ketika dioperasikan seperti ini, gagal gitu ya. Wong software seperti ini dioperasikan banyak gagal. Ketika customer dicas kayak bayar roller coaster gitu ya, mahalnya setengah mati. Terus kemudian ketika customernya ada masalah, nggak disupport gitu ya, akhirnya membubarkan diri perusahaannya gitu ya. Kalau instansi pemerintah terkenal nih Bapak Sekalian gitu ya, habis dapat proyek besar, saya pernah ngomong Bapak Sekalian ke teman-teman, ini komplain aja Mas ke developernya. Oh developernya sudah ini Pak, sudah naik haji gitu ya. Jadi sudah membubarkan diri Bapak Sekalian gitu ya. Nah, apakah ini kesalahannya developer Bapak Sekalian? Enggak murni kesalahan developer. Customer itu mintanya seperti ini. Dia butuhnya seperti ini, tapi ngomongnya seperti ini. Oh, gitu ceritanya Bapak Ustaz. Nih, bangun software itu seperti ini rumitnya, makanya tantangan pengembangan software, orang butuh seperti ini, kita bangunkan seperti ini. Meskipun nggak 100% mirip, tapi fungsionalnya dekat. Nah, karena itu hukum pertama, di dunia software engineering itu Bapak sekalian ada 50 hukum software engineering. Nanti bukunya Andres yang bahas itu gitu ya. Sebenarnya nggak hanya hukum, ada hukum, ada hipotesis, ada conjectures yang levelnya di bawahnya hipotesis di bawahnya hukum, conjecture di bawahnya hipotesis gitu ya. Requirement deficiencies and the prime source of project failure. Jadi kalau kita nyangka bahwa oh project gagal karena yang coding nggak bisa. Dalam sejarah saya ngembangin ratusan project di Jepang dan di Indonesia, nggak pernah gagalnya di coding, nggak pernah. Kalau nggak bisa, saya searching, ketemu di Google, di YouTube. Kalau nggak ketemu juga, ini sulit ini, kita nggak bisa buat. Tapi saya googling nggak ketemu. Tapi ada yang jual API-nya, API-nya saya beli. Simple, gitu ya. Nggak pernah gagal project di coding. Gagal project itu requirement deficiencies. Orang pengen A, saya buatkan B. Ketika diskusi juga nggak nyambung gitu ya Bapak sekalian ya, dan seterusnya, itu yang bikin gagal gitu ya. Requirement-nya gagal tertangkap. Distribusi usaha kita dalam pengembangan software itu ternyata kalau kita ngambilnya dari Padi, ini Capper Jones di bukunya The Economic of Software Engineering, nama bukunya Bapak sekalian, bagus banget nih. Alan Dennis juga nyebut bahwa ternyata planning, analisis dan desain itu makan 70%, coding, testing hanya makan 30%. Makanya dari sini kelihatan Bapak sekalian, coding itu penting, benar. Tapi kalau yang memplanning nggak bagus, yang menganalisis dan desain nggak bagus, Bapak Ibu sekalian, software itu nggak akan jadi software yang bagus gitu ya. Jadi coding itu kemampuan dasar Bapak Ibu sekalian, tapi bukan yang paling utama dari penentuan softwarenya sendiri. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, berapa harga codingnya Gojek? Nih, saya beberapa kali pernah ngisi bareng Mas Nadim gitu ya. Saya tanya, Mas dulu mulainya kayak gimana? Oh, saya mulainya dari sekitar 10 orang. Satu orang ini saya bayar 10 juta. 10 juta rupiah per bulan berarti saya menghabiskan, Mas Nadim menghabiskan 100 juta rupiah per bulan, 10 orang soalnya, 1 tahun 1,2 miliar. Project itu 1 tahun kemudian sudah layak untuk dipublish, berarti 1,2 miliar. Wah, harga kodenya mahal banget. Harga kodenya 1,2 miliar dibagi 10 orang selama 1 tahun. Ya itu Bapak Ibu sekalian. Tapi berapa harga software Gojeknya sendiri? Softwarenya, bukan kodenya. Idenya.
Kalau kita lihat Bapak sekalian, investasi ke Gojek terakhir Bapak sekalian, ini 2 tahun lalu itu 2018 itu 53 triliun, sekarang hampir 150 triliun gitu Bapak sekalian. Kalau ke mahasiswa kita yang bagi Bapak Ibu dosen, nggak lucu lagi ngomong, kamu jadi programmer nanti, gitu, jangan. Software engineer yang baik, bukan hanya programmer, gitu kan. Karena apa? Mas Nadiem mungkin not good programmer, tapi dia good software engineer. Dan kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak startup bisnis itu yang foundernya bukan orang komputer. Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok bisa gitu? Iya, karena dia bisa melihat opportunity. Orang komputernya gagal karena apa? Ketika diajari sistem analisis dan desain, diajari software engineering, diajarinya coding. Padahal software engineering, sistem analisis desain itu how to develop software. Diajari gimana planning. Jadi ketika saya dulu ikut sistem analisis desain di Saitama University, kelasnya cuma 1-2 pertemuan. Setelah itu pertemuan ketiga saya disuruh bikin macam-macam. Nanti saya disuruh maju, saya dikaploki di sana, ini apa ini, nggak jelas ini gitu ya. Saya pernah bikin apa sesuatu, profesor saya ngomong, udah pulang kampung aja gitu ya. Jadi kita dibantai di depan untuk mempertahankan ide kita. Kalau di Indonesia, kalau itu bisa kita lakukan, mata kuliah sistem analisis desain bisa bagus, menghasilkan produk yang layak, skripsinya nanti jadi gampang. Nggak skripsi nyari judul lain lagi, sulit mahasiswa kita. Gitu ya. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, apakah pertandingan 15 startup dengan pendanaan terbesar di Indonesia ini pertandingan coding? Bukan, pertandingannya ide, gitu ya. Pertandingannya software, bukan coding, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ditanya kemampuan coding, penting, wajib dipahami, gitu ya. Makanya dulu pernah saya sebut, sarjana komputer nggak bisa coding, itu bagaikan garam tanpa asinnya, bukan sayuran tanpa garam lagi, tapi garam tanpa asinnya. Lucu gitu ya, kalau orang komputer nggak bisa coding itu sama aja orang sastra Inggris ngomong bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris, lalu ngapain aja selama 4 tahun. Lebih penting lagi kemampuan untuk membaca kebutuhan real masyarakat, nganalisis kelayakan, software mana yang sebaiknya kita bikin, mana yang enggak. Bacaan orang software engineer itu bukan lagi pemrograman dasar, bukan, tapi orang Indonesia pakai uangnya untuk apa? Loh, lihat di sini Bapak. Orang Indonesia itu kalau menurut McKinsey Bapak, pakai uangnya, 1, financial service 10%, leisure 7,5%, education 6%, personal item, food beverage 5%, transportation 4,6%. Makanya ketika Mas Nadiem melihat ini, transportation ya, sekarang masih areanya masih ini tuh gitu ya, nggak terdefinisi. Oke, yuk kita buat Gojek untuk ngejar 5%. Apakah Gojeknya selesai di situ? Enggak. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau hanya ngejar transportation yang 4,6%, kecil gitu kan. Pertandingannya kemudian berubah di mana? Financial service. Oh ternyata financial service menarik loh 10%. Akhirnya Gojek bikin GoPay, ada OVO, ada Link aja, BUMN bikin karena ngejar yang di atas. Nah ini level mahasiswa semester 5, semester 6 harus terlepas dari urusan coding karena dia dianggap sudah bisa kalau materinya, kalau kurikulumnya benar ya. Kita mainkan di sini. Yuk bikin software gitu ya, dengan kemampuan codingmu itu bikin software gitu ya. Mendidik programmer itu mudah, tapi mendidik sistem analis, software engineer, enterprise architect jauh lebih rumit gitu ya. Karena dia harus bacaannya banyak, nangkap opportunity. Kalau hanya programmer biasa itu nanti hukum ke-43 software engineering. Nih Bapak sekalian, Dok Norman ngomong. Yang kemudian jadi apprentice law namanya, hukum apprentice. Hanya butuh 5.000 jam untuk mengubah mahasiswa yang gembel, bambung, katrok, nih Bapak sekalian ya, jadi expert. Hanya butuh 5.000 jam, dan itu saya buktikan. Brainmatics itu merekrut orang dari lulusan SMK 18 tahun, gitu ya. Mas Ari itu ketemu saya ketika umurnya 17 tahun, Bapak sekalian, gitu ya. Ketika semester 2 dia magang, ketika kelas 2 magang di tempat saya, gitu ya. Tahun berikutnya saya rekrut, saya sekolahkan, saya cukup tunggu 5.000 jam. Jadi semester 4, 2 tahun kemudian, Bapak sekalian, karena lulusan SMA dan SMK lebih militan kalau disuruh belajar gitu ya. 2 tahun kemudian sudah bisa pegang proyek macam-macam, sudah pintar gitu ya. Asal fokus. Yang kita didik jadi programmer berarti dia tiap hari diminta untuk belajar, latih, 5.000 jam kemudian dia jadi expert gitu ya. Nih, ini mitos kedua. Jadi kalau kita nyangka bahwa coding is everything, enggak, coding itu basic gitu ya. Apa yang sebaiknya kita bikin, nah itu yang lebih penting. Mitos ketiga, kualitas software itu dinilai dari teknologi yang digunakan gitu ya. Makanya kita berlomba-lomba. Oh ini pakai apa ini? Oh ini Pak pakai desktop kuno banget. Sekarang zamannya web service gitu ya. Database-nya pakai apa ini?
pakai MySQL, Pak. Waduh, buruk banget kalian. Orang sekarang pakai Oracle. Enggak, sayangnya, Bapak Sekalian. Jadi kalau ditanya, WhatsApp itu sukses apakah teknologi yang mendukung? Enggak, Bapak Sekalian. Zoom, apakah sukses karena teknologi yang dipakai? Oh, Zoom itu nggak banyak bug loh, makanya sukses. Enggak, bugnya banyak. Bahwa kita pakai sekarang, bahkan sampai sekarang reportnya masih ada. Tapi tetap kenapa kita pakai? Tim saya, Bapak Sekalian, saya minta untuk nguji conference atau meeting, Bapak Sekalian. Gitu ya. Zoom paling nyaman dipakai, enak, Bapak Sekalian, paling stabil. Kita pernah bikin sampai 500 peserta, stabil, nggak ada masalah, padahal sampai 4 jam. Gitu ya. Terus kemudian nggak ribet, user friendly dia, UX-nya nyaman gitu ya. Nih, jadi bug-nya padahal banyak. Tokopedia di crack orang, database-nya dijual, sekarang ada 90 juta tersebar. Apakah terus kemudian kita nggak pakai? Tetap pakai, kan transaksi sampai hari ini masih banyak. Karena apa? Yang mengalahkan semuanya itu needs nanti, gitu ya. Nah, ini kita lihat software itu, Bapak Ibu, berkualitas kalau kata IEEE ada 2 nih syaratnya. IEEE nggak pernah ngomong, kalau pakai bahasa pemrogramannya yang bagus, object-oriented paradigm, enggak. IEEE nggak pernah ngomong kayak gitu. IEEE ngomongnya cuma 2. Software yang berkualitas, kalau 1, meet specified requirement, sesuai kebutuhan. Yang kedua, meet customer expectation, ada benefitnya untuk customer. Nih, makanya saya berikan contoh, Bapak Sekalian, Gojek, ketika pertama kali launching, banyak bug-nya, saya ngisi GoPay 100.000, tiba-tiba hilang, Bapak Sekalian, nanti 3 hari kemudian muncul lagi, tapi tetap kenapa kita pakai? Sesuai kebutuhan saya, ada benefitnya untuk saya. Lihat, saya dari Gatot Subroto, kantor saya, Bapak Sekalian, untuk Menara Bidakara, gitu ya. Saya pengen ke Pasar Minggu. Kalau dulu, saya jalan ke Jalan Catur ini dulu, Bapak Sekalian, ke belakang ini, saya jalan ke sini, terus kemudian ada pangkalan ojek di sana, saya ngomong, Mas, saya pengen ke Pasar Minggu. Oh iya Pak, tunggu dulu Pak. Gilirannya bapaknya itu, gitu ya. Terus bapaknya ngomong, sabar ya Mas, saya rokok dulu 1 batang. Gitu ya. Saya sebagai customer nggak bisa apa-apa, saya tunggu aja. Saya berusaha supaya cepat, saya tergesa-gesa. Saya ngomong ke driver ojek yang satu lagi, saya ngomong, Mas, Anda aja yang nganterin. Dia ngomong, mohon maaf Pak, ini kan kebetulan giliran dia. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Kemudian orang itu nganterin saya ke Pasar Minggu, Bapak Sekalian, saya tanya, Pak berapa Pak? 50.000. Aduh Pak, mahal banget. Gitu ya. Saya kemarin ke Ciputat 50.000, padahal itu jaraknya hampir 3 kalinya. Gitu ya. Jawaban driver ojeknya juga bagus, Bapak Sekalian. Kalau Masnya nggak mau, saya balikin lagi aja ke Bidakara, gitu ya. Menyebalkan saya nggak bisa bergerak, gitu lihat Bapak Sekalian. Nggak sesuai kebutuhan saya. Nah, sekarang Gojek datang. Saya cukup panggil, dia datang ke tempat saya. Sesuai kebutuhan saya, Bapak Sekalian. Apakah ada sopir driver Gojek yang ngomong, Pak, saya ngerokok dulu ya. Coba aja kalau berani. Saya kasih nilai 1, tamat hidupnya, kan gitu kan. Nih. Makanya dia nggak berani, dia berusaha memberi kita servis, saya disapa, gitu tuh Bapak Sekalian. Dan sebelum naik, saya tahu bahwa harganya berapa, gitu ya, bahwa kilometernya berapa, dan harganya berapa, clear semua di sana. Gitu ya. Bahkan sebelum saya naik, bukan setelah saya naik, turun kemudian baru saya oh 50.000, padahal jaraknya cuma 3 km. Tapi kualitas software itu sesuai kebutuhan, ada benefitnya, gitu ya. Nah, lihat Bapak Sekalian, ini sebenarnya berhubungan dengan mitos yang pertama juga tadi ini. Kita sering lupa bahwa komputer datang itu untuk efisiensi. Komputer datang itu untuk membuat pekerjaan kita lebih cepat. Makanya Alan Turing, kalau Bapak sekalian lihat filmnya, kenapa Alan Turing buat komputer? Sekutu dibomi oleh Jerman, gitu ya. Pesan perintah pengebomannya itu broadcast lewat radio. Ditulis, lakukan pengeboman terhadap kapal ini, mengangkut ini, koordinatnya ini, kapal logistik, gitu ya Bapak sekalian ya. Nanti ada di sana seperti itu, gitu ya. Dan itu ditangkap juga oleh sekutu, cuman bahasanya nggak kayak gitu. Bahasanya nanti, selamat pagi warga Jerman, di-encrypt sama dia. Hari ini hari yang indah, apakah Anda sudah tersenyum? Gitu ya. Mari kita tersenyum, salam Adolf Hitler. Gitu aja nanti tulisannya. Gitu ya. Ternyata Jerman itu men-encrypt pesan itu gitu ya, lewat mesin yang namanya Enigma. Gitu ya. Nah, terus kemudian dikumpulkan oleh sekutu. Sekutu bingung, ngumpulkan semua pakar-pakar, ada pakar komputer, pakar bahasa, pakar matematika dikumpulkan gitu ya. Yuk kita coba pecahkan gitu ya. Sebulan, 2 bulan tetap nggak bisa. Karena apa? Itu setiap pagi, jadi harus dipecahkan dalam 24 jam. Kalau nggak dipecahkan dalam 24 jam, itu kapalnya terbom gitu ya. Alan Turing kemudian diundang. Alan Turing kemudian ngomong, kalau lihat di filmnya nggak sedramatis di buku biografinya. Buku biografinya dramatis banget. Alan Turing ngomong bahwa saya nggak bisa mecahkan enkripsi Enigma. Lu ngapain lu datang kalau nggak bisa gitu ya, kata pimpinan proyeknya. Makanya terkenal itu pimpinan proyek yang akan memecahkan Enigma dengan Alan Turing itu kan berantem terus. Karena saya nggak bisa, karena Anda juga nggak bisa, seluruh orang di dunia bawa kumpulkan juga nggak bisa. Apalagi tim Anda yang jumlahnya
15 orang itu nggak akan bisa. Karena apa? Pesan Enigma itu anggap 20 karakter gitu ya. Satu karakternya itu bisa A sampai Z, berarti 26. Terderet dalam kolom 20. Berapa probabilitas tersusun 26 karakter 26 alternatif gitu ya A sampai Z ini ke dalam 20 karakter itu 26 kali 26 kali 26 gitu tuh Bapak sekalian kombinasi yang bisa kita susun ya. Kalau kata kedua karakter kedua nggak boleh sama dengan pertama berarti berkurang dia 23 berarti 26 kali 25 kali 24 gitu ya. Nih, tapi kalau boleh semua berarti 26 kali 26 sampai 20 berarti 26 pangkat 20. Satu karakter bisa kita pecahkan dalam 1 menit, tinggal dikalikan 1 menit aja. Itu sudah ratusan tahun nih. Makanya Alan Turing ngomong bahwa kalau dipecahkan manusia butuh waktu ratusan tahun. Kalau komputer cukup 3 sampai 4 jam. Alan Turing kemudian minta dana 100.000 pound sterling, dia buat komputer benar. Dengan komputer yang namanya Silver Star yang dia buat gitu ya, itu hanya cukup 3 sampai 4 jam untuk mendekrip Enigma tadi gitu ya. Dan tercatat dalam sejarah komputer yang dibuat Alan Turing itu benar-benar worth it dibangun. 100.000 pound sterling itu nggak ada maknanya karena apa? Miliaran US dollar terselamatkan. Orang tadinya kalau Perang Dunia Kedua itu akan jalan seperti Perang Dunia Pertama, itu akan puluhan tahun bahkan mungkin lebih lama. Tapi 3 tahun selesai, tahun 49 Jepang bikin Shinkansen, tahun 50 Perancis juga bikin kereta cepat, maknanya apa? Mereka tidak perlu membuang uang untuk senjata, tapi mereka pakai untuk membangun negaranya. Jadi menghemat miliaran US dollar. Di akhir film juga disebutkan hemat miliaran US dollar dengan komputer yang dibuat. Gitu ya. Jadi komputer adalah alat untuk efisiensi, untuk mengurangi cost, mempercepat waktu, meningkatkan income. Divisi IT bukan divisi cost center. Divisi IT itu divisi yang berpikir gimana membuat pekerjaan lebih efisien, divisi yang memikirkan cara meningkatkan ROI dan BEP dari semua pengadaan yang dilakukan. Apakah sistem di Indonesia sudah berkualitas mengikuti ajarannya Alan Turing? Belum. Ini yang sering saya ceritakan. Tahun 2004 saya ngurus KTP. Saya tinggal di Pondok Gede, saya ngurus KTP, saya datang ke kelurahan, jadi 3 hari. Kertas KTP-nya pakai mesin ketik ditulisnya. Saya ikhlaskan, oh manual ini. Ketika saya di Jepang, saya butuh waktu 5 menit untuk dibuatkan KTP. Di Indonesia, butuh waktu 3 hari, tapi karena pakai mesin ketik dan pakai kertas kan gitu ya. Terus kemudian 2 tahun kemudian KTP saya hilang, saya ngurus lagi ke kelurahan. Pak, dulu saya ngurusnya 3 hari, sekarang saya nggak buat baru ini gitu ya. Oh iya Mas, sekarang kita pakai komputer. Wah di kepala saya wah lebih cepat. Oh berarti lebih cepat ya Pak. Loh kan kita pakai komputer Mas gitu ya. Iya kan lebih cepat Pak gitu ya. Loh enggak, karena canggih lebih lama. Sulit dipahami nih Pak. Saya juga kaget. Loh kok bisa Pak? Karena yang bisa komputer cuma bapaknya yang di ujung sana itu juga sudah tua, lebih banyak cutinya daripada masuknya gitu ya. Jadi beri waktu kita 3 minggu. Akhirnya KTP saya jadi 3 minggu. Apakah penderitaan orang Indonesia sampai di sini? Enggak. 2012 datang sistem KTP yang lebih canggih. Wah, lebih cepat. Saya datang ke kecamatan, direkam semua tubuh kita, saya ngomong, Pak kita canggih, kita tercanggih sedunia Mas, gitu ya, kata orang kecamatan. Gitu ya. Wah, cepet dong Pak, gitu ya. Wah, kan canggih Mas. Ya lama lah orang namanya canggih. Nih orang Indonesia gitu Pak. Berapa hari Pak? Saya kok nggak yakin hari ya. Berapa minggu? Oh, kayaknya bukan minggu juga hitungannya ini gitu ya. Akhirnya KTP saya jadi 1 tahun 7 bulan, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nih, lihat nih ya. Sudah bagus-bagus manual 3 hari, pakai komputer 3 minggu, itu sial banget. Sistem yang lebih canggih, jadinya 1 tahun, itu kesialan orang Indonesia, gitu ya, sial banget. Jadi ketika ini saya pernah presentasikan ke teman-teman saya di luar negeri gitu ya, dia bingung, loh kenapa nggak pakai yang manual aja, itu kan sudah 3 hari. Ngapain kalian terobsesi dengan komputer? Loh, lihat loh, gitu ya. Dan ini kalau Alan Turing, von Neumann tahu perilaku orang Indonesia terhadap komputer, wah bangkit dari kubur, dia goblok-goblokin orang Indonesia. Udah bagus 3 hari, lendo, kok malah pakai komputer jadinya setahun gitu ya. Itu ceritanya Bapak. Jadi sekali lagi, komputer datang untuk mempercepat pekerjaan kita. Ada alasan gitu ya, kenapa kita pakai komputer gitu ya. Kurikulum kita, yang tadi saya sebut, ngajarin kita, pemrograman dasar, pemrograman lanjut, how to write a code gitu ya. Sistem analisa dan desain, software engineering, how to develop software. Semester 7 atau 8, enterprise architecture, how to manage software gitu ya. Ini evolusi orang-orang software engineering seperti itu gitu ya. Jadi setelah berhasil buat software itu berarti keping-keping package kita buat, terus kemudian kita kebingungan sendiri kok makin banyak ini softwarenya. Kita butuh enterprise architecture gitu kan. Software berkembang, makin sulit ngelolanya dan organisasinya juga tumbuh, rotasi pegawai juga tinggi, ini masalah organisasinya ada, masalah IT-nya juga ada gitu kan. Akhirnya kita berpikir untuk membuat EA,
Bisnis proses saya hubungkan dengan aplikasi. Nih, ini yang kemarin saya ceritakan ketika enterprise architecture. Saya hubungkan dengan data. Bisnis proses ini sudah ada risikonya atau enggak, KPI apa yang dikejar gitu ya. Nih, nanti helikopter view-nya bisa kita lihat. BDAT-nya, bisnis data aplikasi teknologi, ini yang kemudian kita sebut dengan enterprise architecture gitu ya. Ada ajaran lagi. Hukum ke-48, Maurice Ferguson yang bikin, gitu ya, arsitektur wins over teknologi. Jangan beli teknologinya dulu, siapkan dulu arsitekturnya, didik SDM, siapkan dulu arsitekturnya, baru beli teknologi. Ada beberapa kementerian-kementerian terlanjur beli, contoh IBM Watson 8,5 miliar, padahal masalahnya bisa dipecahkan dengan cukup rapid miner atau pakai NIME. Pikirkan dulu arsitekturnya, didik SDM-nya, baru kemudian kita adopsi teknologi sesuai dengan kebutuhan kita. Nih, itu yang mitos ketiga. Mitos keempat, lihat gambar SDLC, oh itu waterfall ya. Nah, ini lihat Pak. Ketika saya cerita padi, orang nyangka, oh Pak Romi penganut mazhab waterfall garis keras gitu ya, karena selalu ngomong padi. SDLC itu siklus. Waterfall itu metodologi. Ini ngomong dimensi yang berbeda ini, Bapak Usman. Nanti kita lihat setelah ini ya. Ini tuh siklus, saya ngomongin siklus. Orang bikin software itu planning, terus kemudian kita analisis dan desain, kita implementasi. Nah, waterfall, agile, itu apa? Itu metodologi. Metodologi itu pendekatan yang kita pakai untuk menerapkan siklus tadi. Gitu. Kalau saya nunggu fase planning selesai baru ke analisis, analisis selesai baru ke desain, itu disebut structure design. Tapi kalau saya buat dulu yang utama-utama, saya jadikan versi 1, Rapid Application Development, itu sistem fase atau sistem versi yang selama ini kita kenal. Prototyping itu versi dari prototyping, iteratif. Jadi kalau structure design itu preskriptif, satu fase selesai ke fase berikutnya, itu pertama kali dibuat oleh Winston Royce. Winston Royce nggak ngasih nama itu waterfall, tapi pengikut-pengikutnya yang ngasih nama itu waterfall. Kayak air terjun soalnya gitu ya. Planning selesai, analisis selesai, desain selesai, implementation gitu ya. Ini ngomongin metodologi gitu ya. Waterfall itu metodologi, siklusnya planning, analisis, desain, implementation atau whatever apapun lah, bisa analisis, desain, coding, testing itu siklus. Tapi ketika kita ngomongin waterfall, agile, scrum itu kita ngomongin metodologi gitu ya. Meskipun oke lah sekarang teman-teman di agile, scrum, scrum itu bukan metodologi, scrum itu gaya hidup, it's okay lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari buku-buku teks software engineering dan sistem analisa desain, dia dianggap metode atau metodologi pengembangan software. Kalau orang software engineering nggak nyebut metodologi, software engineering nyebutnya model proses. Jadi kalau Bapak sekalian lihat bukunya Ian Sommerville, Roger Pressman, dia nggak nyebut metodologi tapi model proses gitu ya. Ada yang iteratif, ada yang structure, ada yang agile gitu ya. Jadi kalau yang waterfall itu fase selesai ke fase berikutnya. Bagusnya di mana? Kalau requirement-nya sudah jelas, nggak perlu lagi banyak konfirmasi ke klien, waterfall aja gitu ya. Ngapain kita pakai prototyping segala macam gitu kan? Karena sudah jelas requirement-nya gitu ya. Dikasih waktunya juga panjang nih. Waterfall sudah nggak dipakai lagi, nulis status nih, gitu ya. Teman-teman yang berjuang di dunia Scrum nulis status. Waterfall itu busuk dan buruk gitu ya. Pernah saya kasih komentar gitu ya. Mas, gedungnya lantai berapa gitu ya. Dia juga heran, ini kok nulisnya tentang waterfall, ditanya gedungnya lantai berapa gitu ya. Oh, gedung saya lantai 9. Nah, tadi naiknya nggak pakai lift ya? Gitu. Oh, pakai Pak. Ini ruangannya nggak ada AC-nya ya? Pakai, ada sih Pak. Ada apa Pak? Lift sama AC itu produk dari waterfall, kayak waterfall gitu ya. Lift kayak Hitachi, di Jepang itu penganut mazhab garis keras waterfall itu di Jepang gitu ya. Jadi dia harus planning selesai dulu baru analisis, bahkan mereka nyebut bahwa bug itu ada di planning, bug itu ada di analisis, bug itu ada di requirement gitu kalau orang Jepang gitu ya. Tapi nanti kalau kita lihat dari Ken Swaber Sutherland, Bapak Ibu sekalian, itu dapat idenya juga dari Ikujiro Nonaka gitu ya, yang dari orang Jepang juga gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi kalau waterfall itu nunggu satu fase selesai ke fase berikutnya. Dibuat oleh Winston Royce di tahun 1967. Apakah ini brilian? Pada masa itu brilian karena apa? Orang bangun software itu nggak ngerti harus mulai dari mana. Makanya di International Conference on Software Engineering, Winston Royce presentasi, bangun software kita buat sistematis loh. Software itu bukan art, software itu engineering gitu ya, engineering proses. Makanya kemudian cikal bakal software engineering bidang ilmu itu
di tahun 1967 gitu ya, wordingnya mulai rame di situ gitu ya. Makanya kalau ditanya Winston Royce itu ngawur itu, nggak bisa kita sebut kayak gitu karena apa yang dia buat sampai sekarang juga masih dipakai. Embedded system itu pasti pakainya waterfall. Nggak mungkin kita pakai bangun embedded system, buat dulu versi 1 deh gitu ya, liftnya asal naik dulu aja, nanti turunnya update sendiri, nanti nggak bisa. Desain dulu dengan baik, naik turunnya, sinkronisasi antar lift gitu ya. Dari analisis, mulai desain, terus kemudian coding, dan seterusnya. Saya pernah 5 tahun di Hitachi, Bapak Ibu menyaksikan bagaimana ngeri ya kalau kerja ya. Jadi profesor saya ada satu yang dari Hitachi, udah 20 tahun di Hitachi, kemudian jadi pengajar. Laporan itu dia ngasih stapler kita itu, staples kita itu harus 1 senti dari kiri dan 1 senti ke bawah gitu. Terus kemudian disuruh nyilang gitu. Jadi teman saya pernah ada yang di stapler di kiri banyak banget gitu ya, nggak lulus hanya karena stapler gitu ya, ini menyebalkan nih gitu ya. Tapi yes, kalian abai gitu ya, padahal SOP-nya sudah saya declare di depan, itu kalau embedded system berhubungan dengan keselamatan manusia sangat-sangat bahaya gitu ya. Makanya ikuti petunjuk saya, jangan aneh-aneh. Kalian aneh-aneh, staplesnya kiri semua kalian stapler, saya nggak lulusin gitu ya. Nah, jadi kalau waterfall itu planning selesai, baru analisis. Analisis selesai, baru desain. Desain selesai, baru coding, testing, dan seterusnya. Gitu ya. Sekali lagi, kalau untuk software yang perubahannya banyak, nggak cocok. Gitu ya. Software yang customer product owner-nya belum bisa mendeklar ini software-nya kayak gimana, nggak cocok. Tapi kalau sudah requirement sudah jelas, gitu ya, ini bisa dipakai. Sistem fase, yang utama-utama dulu saya bikin, jadikan versi 1, naik lagi versi 2 gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, planning, terus kemudian analisis, desain, coding, testing, jadi versi 1 yang utama dulu, naik lagi nanti versi 2. Kalau prototyping, itu prototype-nya saya buatin duluan. Saya buatin mock-up di Indonesia, itu 80% approach ke customer lebih enak pakai prototyping ini gitu ya. Jadi saya tunjukin dulu bentuknya baru mereka, oh iya saya pengen seperti itu gitu ya. Nih, prototype dulu baru kemudian lari, tapi iteratif, nanti naik lagi ke atas. Yang agile, Bapak Ibu konsepnya, saya pengen mempercepat proses siklus tadi gitu ya dengan beberapa value gitu ya. Makanya istilah agile itu ada value, principle sama practice. Value itu saya pengen kurangi pemodelan dan dokumentasi di depan, tapi nanti pada saat delivery kita tetap harus buat dokumentasi karena apa? Software is programming code and its related documentation. Definisi IEEE, definisi yang Somerville, definisi Roger Placement, sama semuanya dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dikatakan software kalau ada dokumentasi dan ada kodenya gitu ya. Ini sekarang banyak vendor, saya kan pakai agile, saya nggak perlu buat dokumentasi. Lah masalahnya harus di-deliver. Nanti pada saat orangnya ada masalah, padahal itu bukan generic software, tapi custom software yang source-nya dipindah tangankan, copyright-nya juga dimiliki oleh si klien kita gitu kan, klien kita. Itu harusnya dokumentasinya harus lengkap, dokumentasi tidak hanya tentang penggunaan, tapi dokumentasi pengembangan gitu ya. Karena dokumentasi berkurang, perbanyak interaksi. Interaksi itu antar pengembang, saya harus sering ngobrol dengan antar developer, saya harus berkolaborasi dengan product owner gitu ya. Nanti ini masuk ke dalam prinsipal. Product owner-nya harus gabung ke tim loh gitu ya. Ini kalau yang keras di sini kayak si extreme programming-nya Ken Beh itu strong di sana. Kembangin software simple, iteratif. Jadi simple dulu, aksesorisnya belakangan, jalan baru kita kemudian aksesorisnya kita tambahi, terus muter iteratif dan kalau ada permintaan perubahan responsif. Value dan prinsipal ini semuanya sama. Tapi nanti mereka berbeda di aturan gitu ya. Nah, berbeda di aturan. Makanya muncullah kemudian Ken Beh dengan extreme programming. Value dan prinsipalnya sama karena mereka tanda tangan Agile Manifesto sama. Nih, value itu ada 4. Lebih penting individual interaction daripada proses dan tools. Saya pernah ngerjakan project di IBM under supervisi langsung dari Ken Beh. Kita pakai wallpaper itu untuk dokumentasi gitu ya. Jadi nanti kalau projectnya itu sudah selesai, wallpapernya digulung. Suatu saat ada masalah, itu project leadernya cariin wallpaper nomor 23 gitu ya, nanti digelar lagi. Ada yang kayak gitu. Individual interaction lebih utama daripada proses dan tools. Software yang jalan lebih utama daripada comprehensive documentation gitu ya. Customer collaboration daripada kontrak negosiasi. Kontrak oke, tapi kalau ada perubahan yang memang signifikan yuk kita ubah gitu ya. Responding to change daripada ngikutin plan. 4 value ini disepakati, terus kemudian tokoh-tokoh software development gitu ya, software engineering leader, Jeff Sutherland, Ken Swaber, Martin Fowler, Ken Beh itu tanda tangan
12 Agile Manifesto yang legendaris ini, gitu ya. Ini ceritanya. Ini terjadi sekitar tahun 1995-96. Bukunya Ken Beck mulai rame diterbitkan oleh Prentice Hall tahun 1995, Bapak sekalian. Saya ikut proyeknya Ken Beck tahun 1999, gitu ya, di IBM Jepang, dan mereka menerapkan ini, gitu ya. Jadi sekali lagi, Bapak sekalian, saya ketemu dengan Ken Beck, saya juga ketemu dengan Ken Swaber sama Jeff Sutherland, gitu ya. Nih, di beberapa conference saya ketemu dengan Ken Swaber sama Jeff Sutherland. Mereka nggak pernah ngomong waterfall itu busuk, buruk, kuno, nggak pernah, gitu ya. Karena apa, Bapak sekalian? Waterfall berjasa membuat embedded system yang strong, gitu ya. Tapi kalau permintaan perubahannya sering, nggak bisa lagi memang, tapi pakai yang seperti ini. Jadi kalau extreme programming sama Scrum itu bedanya di aturan, tapi value sama prinsipalnya sama. Pair programming itu gayanya Ken Beck yang kemudian saya adopt di perusahaan saya, gitu ya. Jadi untuk urusan apapun, marketing itu kalau jalan harus dua, satu marketing senior, satu marketing junior. Ini khas, soalnya suatu saat kalau satu sakit masih bisa gantikan, gitu ya. Mulai dari sederhana dulu, gitu ya. Jangan ngasih saya yang lengkap, mulai sederhana dulu, aksesorisnya belakangan, gitu ya. Dapatkan feedback langsung dari sistem. Jadi kalau kita coding langsung coba dites langsung, gitu ya. Dapatkan feedback dari customer, Scrum ada sprint review, gitu ya. Ini dapatkan feedback dari customer, feedback dari tim, ada stand up meeting, bukan stand up komedi ya, stand up meeting, gitu ya. Misalkan di pagi hari 15 menit, nih. Kalau Scrum punya daily Scrum, gitu ya. Design and code for today, bukan untuk besok, gitu ya. Jadi ketika saya ngisi, jadi kita dulu pakai use case diagram, Bapak sekalian, dan itu nggak apa-apa, gitu ya. Di IBM itu kita pakai extreme programming, kita buatnya pakai use case diagram. Saya dapat satu package, nanti saya gambarnya di pojok yang punya saya itu, di situ terus saya gambarkan. Kalau Scrum, satu tim 3-9 orang, gitu ya. Dia membuat perubahan sedikit tentang terminologi, it's okay lah, gitu ya. Requirement itu disebut backlog, gitu kan. Analisis, desain, coding, testing, sprint, satu putaran untuk satu fitur, gitu ya. Versi 1 itu anggap hasil dari sprint pertama. Cuman dipertegas, product owner datang, punya ide buat product backlognya kemudian di grooming, terus kemudian di planning, jadi sprint backlog, mana yang saya buat duluan, gitu kan. Sprint 1 jalan, maksimal 1 bulan, gitu ya. Kalau di tempat saya sekitar 1-2 minggu satu sprint itu supaya saya monitornya lebih nyaman, gitu ya. Sprint datang, setiap hari ada daily scrum, gitu kan. Terus kemudian selesai sprint review, diundang semua, dilihat, oh ini sudah layak ini, publish. Nah, satu putaran harus menghasilkan potentially shippable product. Kalau saya gambarkan dengan gaya yang sama, planning sudah dibuat duluan, layak, kemudian kita mulai. Analisis, desain, coding untuk anggap 1 atau 2 fitur, gitu ya, yang kita pilih bahwa dia sprint pertama. Sudah selesai, 2 minggu target itu sudah publish ke Play Store, gitu ya, sudah jadi, tapi belum sempurna, nanti sprint 2 datang. Terus seperti itu, gitu ya. Alan Dennis membuat patokan mana yang saya harus pakai, gitu ya. 6 faktor yang menentukan. 1, kejelasan user requirement. 2, kefamiliaran dengan teknologi. 3, sistemnya kompleks atau enggak. 4, sistemnya perlu handal atau enggak. 5, short time schedule atau bukan, gitu ya. Waktunya ada atau enggak. 6, usernya pengen schedule-nya kelihatan dengan jelas atau enggak. Kalau requirement-nya nggak jelas, unclear user requirement, jangan pakai waterfall. Nih, jadi unclear user requirement pakai waterfall sakit hati kita. Jadi usernya, Mas saya sebenarnya belum tahu apa yang saya bikin, jangan pakai waterfall, gitu ya. Pakai prototyping atau agile, gitu ya. Saya butuh software yang kompleks ini, jangan pakai prototyping. Saya butuh software yang handal, jangan pakai prototyping. Developer saya nggak familiar dengan teknologinya juga, jangan pakai waterfall, gitu ya. Waktunya pendek, jangan pakai waterfall, lihat ya. Usernya pengen schedule visibility ini kayak gini nih Bapak Ibu. Waktu kita setahun, kita pakai waterfall misalkan bagi 4, misalkan padi tadi, satunya anggap saya bagi apa adanya aja 3 bulan, gitu ya. Nanti customer ngomong 3 bulan lagi saya datang ya Mas ya, 3 bulan datang. Mas saya pengen ngeklik, belum bisa diklik, baru fase planning. Ya udah saya 3 bulan lagi datang, gitu ya. 3 bulan lagi datang. Mas mana saya pengen ngeklik, belum bisa diklik, masih fase analisis. Lah itu namanya schedule visibility-nya nggak kelihatan, gitu ya. Nih, tapi kalau Scrum karena ada daily Scrum, ada sprint review, jadi
schedule visibility-nya kelihatan. Ini cara gambarnya kayak gini. Nanti contohnya kayak gini nih, Bapak. Lihat ya. Seandainya Anda adalah seorang software engineer di perusahaan PT Blacksoft, sebuah perusahaan IT yang memiliki kantor cabang di berbagai tempat di dunia. Divisi SDM pada PT Blacksoft ingin membangun sistem yang merekam, mengubah, menghapus, menampilkan data pegawai yang dimiliki. Baik itu lokasi saat ini, latar belakang pendidikan, jadwal pekerjaan, pengalaman. PT Blacksoft memiliki jaringan internasional di mana kantor cabang menggunakan hardware dan software yang berbeda. Divisi SDM di Jakarta, divisi TI-nya di Denpasar. Pertemuan untuk requirement gathering harus dischedulekan sejak lama. Lihat, requirement-nya clear. Dan ini software sistem yang sederhana, root R aja. Create, read, update, delete, report aja. Gitu ya. Kayak gini nih, ketemunya juga susah, waterfall. Gitu, cukup pakai waterfall aja. Gitu ya. Ketemunya udah susah, requirement-nya sudah jelas. Gitu ya. Nih. Tapi kalau kita, nah waktunya juga panjang, dikasih waktu 1 tahun, more than enough, itu panjang banget untuk sistem kayak gini, terlalu panjang gitu kan. Tapi dikasih waktunya setahun, panjang. Nih. Tapi kalau sistem kayak gini, lihat nih bedanya. Seandainya Anda adalah seorang software engineer tadi, sebuah perusahaan sama masih. Divisi Business Development pada PT Blacksoft ingin membangun sebuah sistem Decision Support System. DSS akan mengolah berbagai data perusahaan, kemudian mengubah menjadi pola-pola pengetahuan yang akhirnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Divisi Business Development paham betapa pentingnya sistem ini karena itu akan all out. Dia mau masuk ke tim bahkan, dia mau dampingi. Tapi divisi Business Development belum bisa menjelaskan secara pasti software yang dibangun itu seperti apa. Loh, ini nggak mungkin kita pakai waterfall. Sakit hati, sakit perut isinya gitu ya. Karena akan ada perubahan yang ini, karena software ini bentuknya seperti apa juga nggak paham. Jadi perlu diskusi intensif gitu ya, perlu ketemu harian gitu ya. Ini seperti ini kondisinya, kita pakai Agile paling pas gitu ya, Scrum paling sedap gitu kan. Mitos kelima, wah proyeknya molor, udah tambah orang aja supaya bisa cepat selesai. Ini Bapak Ibu sekalian, mitos gitu ya. Karena apa? Software itu beda dengan hardware, Bapak Ibu sekalian. Saya bangun rumah 4x3, renov rumah ya. Renov rumah saya kasih ruangan kamar tidur untuk anak saya 4x3 gitu ya. Developernya ngomong ke saya, Pak ini nanti saya pakai 4 orang tenaga saya, terus kemudian akan jadi sekitar 1 bulan. Oh ya udah Mas gitu ya, tolong dikerjakan dengan baik gitu ya. 1 bulan kemudian kok belum jadi gitu ya. Saya komplain ke dia, Mas ini kenapa belum jadi? Iya Pak, tukang saya sakit gitu ya. Besok saya akan bawa tukang 15. Apa yang terjadi? Nggak sampai seminggu jadi. Kuantitas SDM berhubungan dengan kualitas dan kecepatan kerja. Tapi kalau software, Bapak Ibu sekalian, nanti berlaku hukumnya Frederick Brooks. Ini saya lompat dulu ke sini ya. Frederick Brooks ngomong, nambahin orang di proyek yang telat, bikin proyek tambah telat gitu ya. Ini masuk dalam hukum software engineering ke-36 gitu ya. Adding manpower to lead project make it later gitu ya. Nih. Jadi banyak banget pertanyaan. Saya pernah ngisi di Jatis, saya pernah software kita. Saya pernah ngisi di Telkom Sigma, saya pernah ngisi di Agit gitu ya, perusahaan-perusahaan yang programmernya banyak gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan manajernya yang tadi saya ceritakan persis. Saya bangun rumah Mas, tukang saya kok lebih pintar daripada programmer saya stupid banget gitu ya. 4 orang, kayak tukang di rumah saya 4 orang juga. Terus kemudian telat gitu ya, 2 bulan nggak jadi-jadi. Saya tambahi 10 orang, apa yang terjadi kemudian gitu ya, setahun nggak jadi-jadi. Kemudian saya jawabnya, oke Mas, ini programmernya nggak stupid. Enggak lah, programmernya stupid. Bukan programmernya yang stupid, tapi manajernya yang stupid gitu ya, karena manajernya nggak baca ini. Software itu berbeda dengan hardware. Kuantitas SDM nggak berhubungan dengan kualitas kecepatan kerja gitu ya. Makanya kalau lihat di Scrum 3-9 orang aja gitu kan. Yang kedua, kompleksitasnya berbeda dengan hardware. Dalam sejarah teknik sipil, Candi Borobudur dibangun dengan batu, atasnya kasih semen, bawahnya kasih semen, kan semen dalam tanda kutip, dulu pokoknya lem kayak gitu ya. Di tahun 2020 kita melakukan hal yang mirip, tapi batunya diganti batu bata. Ngomongin software, kalau kita ngomongin di tahun 1940 yang disebut software itu hardware karena pakai punch card. Gitu kan? Jadi software itu butuh waktu 30 tahun itu sudah beda banget. Software itu Bapak Ibu sekalian kompleksitasnya jauh lebih rumit daripada hardware tadi. Jadi kalau saya ngomong ke programmer saya, tolong buatin ini dong, mesin pencari ini di aplikasi kita gitu ya. 2 hari kemudian, mana sudah selesai belum? Oh, kita lagi diskusi Pak, kita ada 5 orang, kita lagi brainstorming mana algoritma yang kita pakai untuk mesin pencari ini, terus kemudian mana framework yang harus kita gunakan, terus kemudian bahasa programan apa. Lihat tuh, karena apa?
Kalau tukang batu bata itu, tukang di tempat kita yang merenov rumah kita itu nyusun batu bata seperti ini, bahkan cukup lulusan SD, nggak ada yang terbalik nyusun batu batanya kayak gini, nggak ada. Tukang kita nyusunnya kayak gini. Nih, kompleksitasnya soalnya nggak tinggi. Tapi bagi orang IT, bangun rumah itu nggak harus pakai batu bata gini, dia buat gini juga jalan, buat gini juga jalan, buat gini juga jalan, dan nggak pakai batu bata juga tetap jalan. Nih, dunia software itu seperti itu, gitu ya. Makanya ada beberapa yang kita ikhlaskan. Nanti Bapak sekalian lihat nih. Kita nyangkanya bahwa bangun software itu seperti bangun rumah, itu hal yang berbeda, gitu ya. Nah, terus kedua, bug-nya nggak kasat mata kalau software, hardware kasat mata, gitu kan. Nih. Dan bug itu tidak selalu membawa failure. Nanti kalau dalam teoretika software quality assurance kelihatan banget. Software error atau bug itu nggak selalu harus jadi failure selama tidak diaktifasi. Lihat di sini ya. Ada perusahaan memproduksi software yang ditanam dalam sebuah device. Salah satu fungsi dalam software itu mematikan device secara otomatis bila suhu di atas 30 derajat Celcius. Jadi software saya letakkan di device ada fitur. Nanti kalau suhunya di atas 30 derajat, dia shutdown secara otomatis, gitu ya. Programmer ketika coding, if suhu di atas 3, baru mau mencet kurung tutup, dipanggil bosnya, Dek, ayo rapat dulu, meeting dulu, gitu ya. Ditinggal, meeting. 2 jam kemudian dia datang, gitu ya, sebentar tadi sampai di mana ya? Oh iya ya, if suhu di atas 3, sudah saya tinggal kurung tutup aja, padahal, Bapak Ibu harusnya 30. Bug ini terbawa, tapi bug ini nggak pernah membuat perusahaan PT ABC bangkrut. Padahal logikanya, itu kalau 3 sama 30 kan signifikan banget itu, gitu ya. Tapi kenapa PT ABC-nya sampai sekarang legendaris misalkan ya, ini PT ABC-nya variabel ya. Bahkan terkenal memproduksi software tanpa bug. Kok bisa terjadi? Karena software device ini ternyata dijualnya di Kutub Selatan. Dia nggak pernah nyampe ke Indonesia. Maknanya, bug-nya ada, tapi nggak teraktivasi. Nih, software itu seperti itu. Karakteristik software itu satu, kompleksitasnya beda dengan hardware, bug-nya nggak kelihatan, gitu ya. Terus kemudian SDM nggak berhubungan dengan kecepatan kerja, gitu ya. Kita nyangkanya bahwa, wah ini karena bug software nggak banyak kali. Lihat, Bapak. Statistik dunia software, 1000 baris code itu minimal 1 bug. Satu orang programmer menghasilkan 6.000 baris code setiap tahun rata-rata. Rata-rata 6.000 baris code setiap tahun, ini secara statistik. Satu orang programmer 6.000 baris code, setiap 1.000 baris code itu minimal 1 bug. Berarti dosa yang dibuat programmer itu dalam 1 tahun, itu 6 bug yang dia buat. Gitu ya, minimal 6 bug. Kita anggap minimal aja 6 bug, kita optimis kita. Gitu ya. Jumlah programmer di dunia ada berapa? Hampir 20 juta. Bisa kita hitung. 20 juta kali 6. Berarti 120 juta bug yang ada di dunia ini. Lah, kenapa kok kita ikhlaskan kok nggak chaos di dunia ini? Soalnya bug tidak harus jadi failure dan bug itu manusiawi. Itu makanya ada kasus kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Dulu terkenal nih tahun 93 ini kita ikuti, saya masih ngikutinya pakai news group ini. Mortensen perang lawan Timberland Software, terkenal Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Mortensen itu pengen bangun rumah sakit. Supaya pengen bangun rumah sakit, dia pengen bikin tender. Tendernya pakai software. Software itu dibangun oleh Timberland Software, gitu ya. Nih, Timberland Software kemudian ngirimkan softwarenya, dipakailah untuk tender. Ternyata ada bug. Memenangkan perusahaan yang mengajukan proposal bukan paling murah. Tender harusnya paling murah, tapi ini paling mahal. Kesalahan logik, gitu ya. Malah yang paling mahal yang dimenangkan. Mortensen rugi 2 miliar US dollar. Dan menyebalkannya, ketika dibawa ke pengadilan, Timberland Software ditanya oleh hakimnya, kamu tahu nggak ada bug ini? Oh tahu. Loh kenapa nggak ngirimkan cepet-cepet? Kita waktu itu belum sempat, bla bla bla, alasan macam-macam. Gitu istilahnya. Nah, kasusnya jalan bertahun-tahun. Setelah 1,5 tahun kemudian, ternyata pengadilan di Amerika memenangkan bukan Mortensen yang rugi, tapi Timberland Software. Kenapa? Gara-gara ini, Bapak Ibu. Kita kalau membuat software, itu ditulis di sana disclaimer-nya. Di end user license agreement biasanya ada disclaimer. Software ini sudah kita kembangkan dengan baik, profesional, software development siklusnya juga sudah kita ikuti, kita tes dengan sangat-sangat intensif. Akan tetapi, gitu Bapak Ibu, however, gitu ya, selalu disebut kayak gitu, software ini kita deliver dalam kondisi, kita jual dalam kondisi as is with all fault. Nanti lihat aja di disclaimer software kebanyakan kayak gini. Ini kebetulan miliknya Microsoft. Ini memang yang ngajari dulu Bapak Ibu Bill Gates nih, gitu ya. Software ini kita jual dalam kondisi as is with all fault, gitu ya. As is itu apa adanya dengan semua bug yang ada di dalamnya, gitu kan.
Semua risiko berhubungan dengan penggunaan adanya bukan di saya, tapi di Anda yang pakai loh. Efeknya apa? Kalau ini masuk di perusahaan Timberland Software tadi, disclaimer-nya, hakimnya ngelihat, jurinya ngelihat, loh, kan software ini sudah dijual dalam kondisi as is dengan semua bug yang ada di dalamnya. Ngapain si Mortensen nuntut gitu kan? Frederick Brooks nulis tentang ini, kemudian rembetannya sampai kemana-mana, kan? Nambahin orang di proyek yang telat, bikin proyek tambah telat. Gitu kan Bapak Ibu sekalian. Kemudian jadi ada gium dalam dunia software engineering. Bukunya Frederick Brooks yang ditulis tahun 1975, The Mythical Man judulnya Bapak Ibu sekalian. Di sana dia tulis, just because a woman can make a baby in 9 months, it does not follow that 9 women can make a baby in 1 month gitu ya. Perempuan itu bisa melahirkan bayi dalam 9 bulan. Bukan berarti kalau saya kasih 9 perempuan, bayinya bisa lahir dalam 1 bulan loh. Gitu ya. Bangun software itu kayak perempuan yang melahirkan bayi dalam 9 bulan. Gitu kan. Mau dikasih 9 perempuan, tetap 9 bulan, nggak jadi 1 bulan. Gitu kan. Nah, siapa yang beranggapan kalau saya kasih 9 perempuan, bayinya bisa lahir 1 bulan, namanya project manager. Project manager itu orang yang di kepalanya berpikir bahwa kalau saya kasih 9 perempuan, bayinya bisa lahir dalam 1 bulan loh. Marketing manager itu orang yang di kepalanya berpikir untuk bisa melahirkan bayi nggak butuh laki-laki sama perempuan gitu ya. Jadi saya dulu pernah jalan pertama kali semester 2 saya part time job. Saya datang ke klien dengan marketing saya gitu ya. Terus kemudian kliennya ngomong, ini bisa dikonekkan dengan SAP yang kita punya nggak? Gitu ya. Saya sebagai programmer, waduh nggak bisa, SAP tahun 97, semuanya masih close. Saya mau ngomong nggak bisa, senior saya ngomong, justru itulah kami datang ke sini, kami satu-satunya yang bisa melakukan itu di dunia ini. Wah, canggih banget ini. Gitu ya. Begitu pulang, saya tanya ke marketing saya, wah Anda hebat, saya aja nggak ngerti gimana caranya. Gitu ya. Jawabannya jawaban senior saya lebih bagus lagi gitu ya. Romikung, kata dia gitu. Tugasku itu ngegolin project, gitu ya. Tugasmu yang mikirkan yang kayak tadi itu, mate ini saya bilang gitu ya. Marketing manager itu orang yang berpikir, nggak perlu laki-laki sama perempuan, bayi bisa lahir. Gitu ya. Human resource itu orang yang berpikir, asal dikasih waktu 9 bulan, nggak butuh manusia, monyet juga bisa melahirkan bayi manusia. Gitu ya. Karena apa? Bayar monyet lebih murah daripada bayar manusia. Klien itu orang yang kadang berpikir, saya kok lupa ya kenapa saya butuh bayi loh gitu. Coba aja nanti 1 bulan ketemu klien masih enak, 2 bulan, 6 bulan kemudian Mas, kenapa ya saya dulu pengen ini ya, gitu ya. Developer itu orang yang kalau ditanya, Mas ini jadinya kira-kira berapa bulan? Dia tahu nih 9 bulan, tahu dia, tapi dia berpikir, saya kan harus chatting, harus ini, Pak, 18 bulan lah kira-kira. Loh, gitu. Ini cerita di balik pengembangan software, mitos kelima ya. Mitos ke-6, Bapak sekalian. Ini banyak banget nih Bapak sekalian yang datang ke saya juga. Penghitungan kos pengembangan software itu pakai insting, Mas. Nggak ada teorinya, nggak ada cara pasti gitu ya. Makanya kita ngitung ya pakai pengalaman kita aja lah gitu ya. Software effort estimation atau software cost estimation itu topik legendaris di bidang software engineering. Nanti hari Jumat kita bahas Bapak sekalian. Ini masuk topik juga. Dulu itu kita mikir effort itu hubungannya dengan size. Size itu kita ngukurnya pakai apa toh? Orang kemudian berteori, oh kita ukur pakai baris code, setuju semuanya. Nih, jadi setuju semuanya. Tapi ada masalah. Baris code ini Bapak sekalian, kalau saya coding pakai tulis hello world gitu ya. Hello world kita tulis gitu ya. Saya pakai PHP, itu PHP benar-benar nggak pernah mem-PHP kita ya. 1 baris juga bisa. Pakai C enggak gitu ya, butuh 2 baris, 3 baris. Pakai Java, saya harus membuat kelasnya dulu. Saya setelah itu buat public static void main, terus kemudian saya buat sistem out print line, minimal 5 baris. Lo lihat, kalau satu fitur, satu ngomong 1000 baris, tapi satunya ngomong 5.000 baris, padahal hal yang sama, ini nggak bisa jadi patokan. Size dari software ini nggak bisa jadi patokan, gitu kan. Makanya orang kemudian berpikir, ayo kita hitung size. Datanglah tahun 79, Allen Albrecht yang dia kemudian membuat namanya function point. Jadi cara ngukur kayak timbangan berat badan itu Bapak sekalian, saya nimbang dimanapun ya sama. Lah orang software itu pengen, saya nimbang dimanapun software ini ya size-nya sama. Allen Albrecht membuat namanya function point. Cara metode menghitungnya juga namanya function point, gitu ya nanti ya. Nih, nanti bisa kita konversi ke line of code dan seterusnya. Ini kalau kita lihat Capper Jones bahas ini juga. Apakah ada cara lain? Ada Bapak sekalian. 1993 datang pembaharu namanya Gustav Karner, dikasih nama use case point. Jadi ada 2 yang meskipun sebenarnya ada puluhan metode untuk effort, tapi yang tersisa
sekarang solid dua ini, function point sama use case point. Function point ini khusus dibuat, tapi sifatnya menghitung jumlah subroutine, Bapak Ibu, menghitung jumlah fungsi. Makanya kalau kita pakai OOP agak nggak nyaman, lebih enak pakai Gustav Karnold gitu ya. Cuman function point ini didukung oleh para profesor-profesor di dunia, Kepler Jones, Allen Albrecht gitu ya. Terus kemudian banyak semua textbook pakai ini. Sertifikasinya juga ada, lengkap ini function point, Bapak Ibu bisa ngambil nanti di Brandmatic kalau pengen ngitung pakai function point. Nah, function point ini kelemahannya, subjektivitasnya tinggi. Kalau orang nggak punya pengalaman di dunia development, dia sulit ngitung function point. Nanti setelah ini kita hitung ya. Tapi use case point dibuat Gustav Karnold itu mengurangi subjektivitas karena kita sudah punya patokan dari use case diagram. Use case diagram dikasih nilai, aktornya berapa, use case-nya berapa, terus kemudian dilihat berapa transaksinya dihitung, nanti ketahuan. Nah, dunia akademisi, buku-buku putih Amerika, diterbitkan kementerian-kementerian di Amerika, pakainya function point. Tapi di dunia industri, termasuk tools-tools supportnya kayak Spark AI itu supportnya use case point. Gitu ya. Nah, nanti ada cara yang lebih sederhana, Kepler Jones yang bikin. Tapi ini nggak scientific, namanya metode dari percentage. Nanti kita lihat setelah ini. Gitu ya. Pertama yang simply method dulu, Bapak Ibu. Kan Kepler Jones nulis, padi itu planning 15%, analisis 20%, desain 35%, implementation 30%. Nah, ini kita dalam fase kan planning nih, ngitung effort itu dalam fase planning. Jadi actual time-nya dianggap oleh si Kepler Jones planning nih. Planningnya sekarang butuh 2 orang dan waktunya sudah 4 bulan ini fase planning. Nah, ini jadi aktual. Lah kalau aktualnya ketemu 1 kan yang lainnya pasti ketemu, Bapak Ibu. Jadi planning time-nya 0,15 kali overall time kan karena 15%. Nah, kalau planning time-nya ketemu kan berarti overall time-nya ketemu, analisisnya juga ketemu. Nggak scientific, tapi daripada ngarang bebas, ini lebih lumayan gitu ya. Tapi kalau kita pengen ngitung yang scientific, mulai dari function point. Function point itu gini, saya hitung function point, saya ubah jadi line of code saya ubah nanti jadi person month saya ubah jadi month. Allen Albrecht yang bikin, dia ngomong, bangun software itu kita hitung aja berapa jumlah fungsi. Fungsi-fungsi itu terkategorisasi menjadi 5 komponen. Input, fungsi yang berhubungan dengan input, fungsi berhubungan dengan output, fungsi berhubungan dengan query, fungsi berhubungan dengan generate file, fungsi berhubungan dengan program interface, termasuk user interface, dan interfacing ke sistem yang lain, itu adanya di bawah sini. Kompleksitasnya, nanti bisa fungsi itu sulit dibuat, high, fungsi itu mudah dibuat, low, fungsi itu ya sedang lah, medium. Nah, subjektivitasnya ada di sini nih nanti, ini yang agak sulit gitu ya. Contoh, saya bangun sistem penjualan musik yang tadi, ini saya ambil contohnya dari bukunya Alan Dennis nih. Jumlah fungsi yang berhubungan dengan input ada 6. Dari 6 itu, yang sulit 1, yang medium 2, yang gampang dibuat 3. Saya total semuanya, bobotnya nggak saya ubah karena ini dari Allen Albrecht 23. Nanti semuanya saya hitung. Fungsi output berhubungan dengan output 19 gitu ya. Saya tarik ke kanan, saya hitung totalnya 338. 338 ini kemudian saya harus adjust karena 338 itu masih unadjusted function point. Belum di-adjust, ngejustnya pakai processing complexity, saya isi. Software saya pengen mudah diinstal atau enggak, semakin mudah diinstal, semakin sulit dibuat. Software saya melibatkan pemrosesan yang kompleks atau enggak. Software saya online data entry-nya heavy atau enggak. Jawab 0 sampai 3, nanti isiannya seperti ini misalkan, Bapak Ibu, oh data komunikasi 3, distributed function-nya 2, dan seterusnya, dapat 7. 7 itu saya kalikan 0,01 dulu untuk normalisasi, saya tambahkan 0,65 kalau sistemnya sederhana. Kalau sistemnya normal 1, kalau sistemnya kompleks 1,35. Jadi nanti 0,65 anggap ini sederhana, tambah 0,01 kali 7, berarti 0,72. 0,72 saya kalikan 338 tadi, TUFP tadi, dapat 243. 243 inilah function point, seperti yang ada di buku-buku. FP, 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 itu yang 243 ini. Nah, sekarang saya pengen konversi jadi line of code. Gimana caranya? Tergantung bahasa pemrogramannya. Kalau pakai OOP, biasanya 50, range-nya 50, 55, 60, itu yang OOP. Tapi kalau yang prosedural, scripting, gitu ya, itu biasanya di atas 100, gitu ya. Ada yang 95, tapi 100 rata-rata, gitu ya. C, misalkan, itu 130. PHP, kalau pakai scripting biasa, itu masuk ke 100. Tapi kalau PHP-nya OOP, masuk ke 50, gitu ya. Selain itu nanti di bawahnya. Nah, contoh, nanti data terbaru ada di sini nih, Bapak sekalian. Nanti searching aja,
function point to line of code gitu, LOC function point gitu ya, nanti ketemu di sana. TAFP tadi saya 243, FP-nya 243, saya pengen bangun pakai Java, berarti 243 kali 55, 13.365, ini line of code-nya. Estimasi line of code. 13.365 itu sudah saya dapat line of code. Sekarang saya pengen ubah jadi effort, person month. Butuh berapa orang? Gimana caranya? Saya kalikan 1,4, saya bagi 1000. Makanya 1,4 kali 1000 of line of code. 1,4 kali 13.365 bagi 1000, dapat 18 orang. Lihat, jadi butuh 18 orang. Lah, berapa bulan? Semua role pokoknya 18 orang, gitu ya. Allen Labre nggak membuat batasan, pokoknya total developernya 18 orang, role-nya terserah. Effort, gitu ya. Time sekarang. Kalau ini tadi kan berapa orang, berapa bulan ngerjakannya. Ini pakai teorinya Barry Beams, Bapak Ibu sekalian. Cocomo namanya, gitu ya. Waktu 3 kali PM pangkat sepertiga. Nah, 3 kali PM pangkat sepertiga. PM-nya kan tadi 18, berarti 3 kali 18 pangkat sepertiga, dapat 8 bulan. Jadi butuh 18 orang dikerjakan selama 8 bulan. Ini menjawab pertanyaan adding manpower to lead project, Michael Slater-nya Frederick Brooks. Karena apa? Lihat, saya tambahin orang, person month-nya saya tambahi, jadi 20. Apakah waktunya jadi cepat? Enggak, waktunya jadi lambat. Ya toh? Nih, waktunya jadi lambat. Lihat nih. Sesuai hukum. Nah, jadi kalau saya dapat tugas kayak gini, sebuah perusahaan membutuhkan job seeker, untuk pencari kerja dan perusahaan aktornya ada 2. Sistem memungkinkan pencari kerja menginput kurikulum vitae, perusahaan pembuka lowongan kerja menginput data perusahaan, lowongan perusahaan. Ini lihat ya, yang saya kasih warna biru itu berarti berhubungan dengan input. Nih, apa adanya aja teks analisis saja, dari sini kita latihan ini. Yang merah itu output, tuh yang merah itu Bapak sekalian. Saya teks analisis, berarti nanti fungsinya setiap satu wording, satu fungsi saya buat seperti itu aja supaya mudah. Gitu. Query-nya juga saya buat di situ ada 2 ya. User interface-nya yang butuh di query sama input, saya buat di sana. Gitu ya. File itu image sama PDF, berarti ada 2, bahasanya pakai Java. Nah, kayak gini gimana ngitungnya? Jumlah inputnya tadi ada 3. Ini saya anggap sistemnya simple semua, makanya bobotnya saya buat low aja biar mudah. Inputnya 3 fungsi kalikan 3, gitu ya. Ngitungnya dari function. Outputnya tadi ada 4 function yang kita buat. Bobotnya 4 tadi, berarti totalnya 70. Nah, 70 itu nanti saya hitung processing complexity kayak tadi, total 6 misalkan, saya kalikan 0,01, saya tambahkan 0,65, 0,71, saya kalikan 70, 49,7. 49,7 berarti LOC-nya Java pakainya 55, 2700 baris code, effort-nya 1,4 kali 2700 bagi 1000, 3,83, waktunya 3 kali 3,83 pangkat sepertiga, 4,6 bulan. Jadi sekali lagi, itu cara ngitung function point yang nanti kita tempelkan di sini untuk ngitung berapa man, berapa PM. Sekali lagi, strong di formal, banyak diakui oleh para guru besar, profesor-profesor, masuk ke textbooks, tapi Bapak-Ibu sekalian, subjektivitasnya tinggi. Kalau saya di industri, kita pakai use case point. Ini semua proyek kita ngitungnya pakai use case point. Gitu ya. Termasuk ketika saya bantu INSW dengan INSW Gentoo, saya bisa ngitung bahwa butuh 170 orang, dikerjakan selama 1,5 tahun, itu semuanya pakai use case point kita hitung. Nah, use case point itu lebih simple. Aktor sama use case-nya saya hitung. Aktornya saya kasih bobot. Kalau aktornya itu manusia, bobotnya paling kompleks, paling tinggi, 3. Aktornya sistem lain, aktor kan bisa sistem lain ya, yang berinteraksi dengan sistem kita. Sistem lain punya API, itu simple. Sistem lain nggak punya API, medium, tengah. Gitu ya. Nah, kalau yang use case, jadi kita ngitungnya dari aktor sama use case. Yang use case, kalau 1-3 transaksi, simple. 4-7 transaksi, medium. Lebih dari 7, kompleks. Transaksi itu apa? Transaksi itu, nah, misalkan ini ya, sistem ATM saya buat, masukkan PIN, ngecek saldo, transfer uang, ambil uang, logout. Pengguna, manusia, berarti penggunanya kompleks, 3. Gitu ya. Transaksi mentransfer uang itu gimana cara ngitungnya? Kalau saya membuat alur, mau pakai prototyping oke, mau pakai alur pakai flowchart atau pakai activity diagram juga oke, lihat aja berapa interaksi dari aktor ke sistem. Gitu ya. Kalau kita pakai model view controller, yang paling enggak perjalanannya sampai controller kita hitung, oh ini transaksinya sebenarnya ada 3, tapi yang sampai controller ada 2 aja ini. Nih, saya hitung transaksinya 2, 1-3 transaksi masih simple, berarti ini saya hitung simple, gitu ya. Yang transfer uang saya hitung simple, gitu kan? Gitu aja. Atau kalau dari sequence diagram bisa kita hitung. Nanti kita ngisi 2, technical complexity factor itu kayak processing complexity-nya Allen Albrecht, gitu ya, kita hitung. Sama environmental complexity factor itu dibuat sendiri oleh Gustav Karner dari environment, contoh nih.
bahasa programnya sulit atau enggak, part-time staff-nya banyak atau enggak, gitu ya. Orang-orang ini termotivasi atau enggak, kalau selesai dapat bonus atau enggak, gitu ya. Application experience, ini banyak yang ngerjakan project yang sama sebelumnya atau beda, gitu ya. Itu diisi semua. Bedanya dengan lain labreh ini 1 sampai 5. Nanti UUCP kali TCF kali ECF, gitu ya. Jadilah UCP, ngitung person hours-nya, hitungnya bukan person man langsung, tapi person hours. UCP kali PHM nanti. Nah, PHM itu bisa 20, bisa 28. Ini ada hitungannya rumit, tapi 20 normal, 28 kalau kritis gitu aja, resiko tinggi 28. Kalau proyek pemerintah saya biasanya pakai 28, kalau proyek-proyek swasta saya pakai 20 biasanya, gitu ya, normal. Didukung oleh tools, kayak misalkan Spark kita pakai, nasabah ini di double klik, nanti kita isi kompleksitasnya difficult, gitu aja. Aktornya sistem core banking, easy. Sistem lain punya API tadi kan. Nanti tinggal construct use case matrix, nanti keluar use case matrix, muncul 33 kan itu kan. Nah, 33 itu saya nggak perlu ngikutin yang bawahnya, soalnya bawahnya ngitungannya agak aneh nih, nggak ngikutin Gustaverer. Kalau saya asal dapat UCP, gitu ya, kondisinya default ya, ini kondisi normal, kondisi standar. Sudah diisi TCF sama ECF-nya oleh sistem. Kondisinya pokoknya normal gitu ya. Jadi kalau saya ngitungnya pakai standar ini aja, kecuali saya pengen adjust nanti boleh. 33 gitu kan. Kalau saya pengen merubah yang estimation factor tadi, pengen saya isi bisa diisi gitu. Tapi kalau saya ikhlaskan, ini saya ikut standar aja deh gitu ya. Ini juga oke gitu ya. 33 PHM-nya normal 20, berarti 20 kali 33 660 PH. 1 hari 8 jam, 1 bulan 22 hari, Sabtu Minggu libur, berarti 660 bagi 8 bagi 22, 3,75. Berarti butuh 4 orang, berapa bulan? Pakai cocomonya si Barry Beams tadi, 3 kali PM pangkat sepertiga, berarti butuh 4 orang dalam 5 bulan. Kalau kompleksitasnya saya buat 28 kritis, berarti butuh 5 orang, biasanya cuma beda 1 orang 1 bulan sih. Waktunya 5 bulan. Saya ngitungkan sistem-sistem gede, misalkan kayak ERP yang dibangun INSW, misalkan itu 1517, itu berarti butuh 172 orang, waktunya 14 bulan, misalkan kayak gini. Gitu ya. Jadi kita bisa ngitung package yang gede sekaligus. Gitu ya. Kalau saya punya kayak gini, langsung bisa saya hitung. Jadi ketika klien saya datang minta tolong dibuatkan software, sistem analisisku saya kirim, diskusi, gambarkan langsung use case diagram, pulang kita langsung bisa buat proposal, kira-kira butuh berapa orang, butuh berapa bulan, berarti saya kalikan kebutuhan saya bayar programmernya, developernya berapa, nanti saya berikan ke proposalnya langsung clear di sana. Sudah saya buatkan template juga, jadi 51 gitu ya, terus kemudian persemannya berapa dan kelihatan semua gitu. Nah, itu mitos ke-6. Mitos ke-7. Software engineering itu langsung praktek aja, nggak usah kebanyakan teori. Nah, Andres menjawab bahwa software engineering itu sudah banyak hukum yang berlaku, banyak hipotesis yang berlaku, banyak conjectures yang berlaku. Nanti bukunya Andres, nanti kalau cari di googling aja, Bapak-Ibu sekalian, saya rangkumkan dari situ. Jadi, Andres ngomong gini, observasi, jadi dia gambarkan nih, hukum itu apa atau teori itu apa gitu ya. Observasi berulang jadi hukum gitu ya. Contoh nih, saya berdiri di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Jakarta tuh macet, bener. Tapi setiap Senin sama Jumat macetnya banget nih, macetnya banget. Dan itu berulang. Karena itu saya membuat hukum. Jakarta itu setiap Senin dan Jumat macet banget. Gitu ya, itu jadi hukum. Hukum ini bisa dijelaskan dengan teori. Loh, teorinya apa? Saya interview orang-orang. Kenapa toh Senin sama Jumat pada datang? Padahal kan marketing nggak perlu datang ini kalian, saya tanya marketing. Marketing jawabnya bagus. Saya Pak setiap Senin wajib datang karena briefing, setiap Jumat wajib datang ke kantor karena report gitu ya, hasil seminggu ini. Selasa, Rabu, Kamis itu saya bebas, saya jalan ke sana ke sini nggak wajib ngantor. Secara umum wajib ngantornya Senin dan Jumat. Berarti itulah teorinya. Hukumnya Jakarta setiap Senin dan Jumat macet banget. Teorinya kenapa kok macet banget? Karena ternyata wajib kerjanya di hari Senin dan Jumat. Makanya ini agak sedikit berbeda istilah teori. Biasanya lu kebanyakan teori, itu malah bagus kebanyakan penjelasan kan gitu ya. Kalau kita lihat TV, film detektif NCIS misalkan gitu ya, atau CSI, detektifnya ngomong ke bosnya, kalau menurut saya kok gini, iya, terus gimana teorimu? Nah, kalau menurut saya ini yang membunuh orang ini adalah istrinya sendiri karena dia sebelum, nah itu teori namanya, gitu ya. Jadi repeatable observation jadi hukum gitu ya. Hukum bisa kita pakai untuk mempredik observation gitu ya, pastilah gitu ya. Kalau hukumnya sudah clear, kalau ditanya tanggal 24
4 Mei itu apa? Lihat aja, itu Senin, Jumat, atau Selasa, Kamis. Kalau Senin, Jumat berarti pasti macet. Teori explain why, kenapa hukum. Nah, di dunia software engineering ada hukum. Tadi hukum-hukumnya beberapa sudah saya sampaikan ke Bapak sekalian. Lihat yang penting-penting ya. Satu, kegagalan software itu bukan karena coding, bukan karena teknologi, bukan karena apapun, tapi requirement deficiencies. Hukumnya Glass nih, Glass yang bikin. Separation of concern leads to standard architecture. Dibuat pertama kali oleh Dennert, dibawa ke dalam desain pattern oleh Eric Gama, gitu kan, dimasukkan ke UML oleh Quatrani, jadilah boundary control entity, atau di era sekarang kita nyebut model view controller. Struktur itu stabil kalau cohesionnya strong, couplingnya low. Ini kalau kita patokan membuat kelas kan juga kayak gitu ya. Sekarang dipakai oleh orang politik banyak nih, teorinya hukumnya Konstantin. Republik ini kuat kalau kohesi antar anak bangsanya strong, yang nomor 7 itu ya. Ketergantungan dengan pihak lainnya lemah gitu ya. Coupling itu ketergantungan. What applies to small system does not apply to large one. Dremer yang ngomong. Terus kemudian nih nanti hukum-hukumnya bisa dilihat nih Bapak sekalian. Hukum ke-23 ini hukum penting nih. Developer atau programmer nggak boleh ngetes kode yang dia buat sendiri. Weinberg yang ngomong, hukum Weinberg. 80% bug adanya di 20% modul. Jadi bug itu nggak tersebar rata, bug itu terkumpul. Gitu ya. Makanya kenapa kok penelitian saya software defect prediction. Begitu saya bisa memprediksi di mana letak bug, software testernya tinggal konsentrasi ke sekitarnya. Karena bug itu terkumpul, Pareto Zip yang buat. Gitu ya. Hukumnya Pareto ditambahkan dengan penelitiannya si Zip, jadilah Pareto Zip teori. A system that is used will be changed, ini yang evolution. Ada orang yang ngomong, programmer, Pak software saya ini saya buat, wah keren Pak, karena apa? Nggak ada lagi permintaan perubahan Pak, gitu ya. Udah 5 tahun, keren Pak, berarti sempurna itu. Software itu nggak sempurna. Software kalau nggak pernah minta perubahan, maknanya software itu nggak pernah dipakai, karena hukumnya, a system that is used will be changed. Sistem kalau dipakai itu pasti akan ada permintaan perubahan. Gitu ya. Perubahan kecil akan membawa densitas error yang lebih tinggi. Nih, Basili-Moller terkenal ini Bapak-Bapak. Makanya biasanya perubahan-perubahan itu dicatat dulu semuanya, gitu kan. Buatkan sistem request-nya dulu, baru kemudian nanti setelah 2 bulan kemudian, kecuali yang memang bug-nya yang berhubungan dengan critical bug ya, misalkan tentang security dan seterusnya harus cepat. Tapi kalau secara umum biasanya kumpulkan dulu, perubahannya langsung gede. Soalnya kalau kecil-kecil perubahannya, kemungkinan errornya semakin gede. Gitu ya. Adding manpower to lead project makes later. Brooks. Hanya butuh 5.000 jam untuk membuat yang nggak tahu tadi jadi expert, gitu dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, gitu ya. Nanti udah saya kategori ini. Andres nggak mengkategorisasi, tapi saya mengkategorisasi beberapa ini. Arsitektur Win Software Teknologi. Wireless bandwidth double every 2,5 tahun. Hukum 45, hukumnya more dimasukkan ke sini. Price and performance of processor is half every 18 bulan. Gitu ya. Makanya kalau kita beli komputer, jangan ngejar teknologi yang paling tinggi, turunkan 1. Kalau AMD punya Ryzen 9, gitu ya, jangan ambil Ryzen 9, ambil Ryzen 7. Gitu ya. Karena apa? Itu harganya terpautnya jauh. Gitu ya. Ryzen 9 bisa sampai 13 juta sekarang, Ryzen 7 CPU-nya cuma 7 juta. Hukum 49, hukumnya Metcalfe, itu tadinya ngomong value of network increase with square of its user, tapi dipakai untuk sistem startup, gitu ya. Jadi value of network increase with square of user. Makanya software itu sekarang dinilai dari jumlah usernya, gitu ya. Jadi nanti kalau WhatsApp dibeli oleh Facebook itu 200 triliun, itu karena jumlah pengguna WhatsApp dikalikan 4,40 US dollar kalau nggak salah waktu itu, gitu ya. Hukum. Jadi Bapak-Ibu sekalian, baca 50 hukum ini, semua masalah di dunia software development kelihatan agak terang-benderang. Mitos ke-8, ini mohon maaf jadi panjang banget nih. Mitos ke-8. Penelitian software engineering itu hasilnya adalah produk software. Ini kesialan berikutnya nih Bapak-Ibu sekalian, gitu ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Penelitian itu Bapak-Ibu sekalian mecahkan masalah yang sudah dipahami semua orang bahwa itu masalah, tapi dengan cara yang berbeda. Topik tentang algoritma K-means yang kemarin saya praktekkan ketika bahas data mining Bapak-Ibu sekalian. K-means itu punya masalah di penentuan nilai K, kemudian dibuat otomatis. Nah, penentuan nilai K pada K-means itu masalah umum, Bapak sekalian. Sekarang orang pakai apa? Ada yang pakai cara A, pakai cara B, saya pakai cara C loh. So, ini tuh kayak gitu. Kontribusi kita itu nanti dinilai, saya memperbaiki metode yang selama ini orang nggak pernah pakai di situ, saya pakai, atau orang sudah buat tapi belum benar, saya tambahin sesuatu jadi lebih bagus. Nih, itulah riset. Jadi, nyari lagi kayak gitu, yang dikejar itu kontribusi ke pengetahuan riset itu. Bangun software bukan tujuan utama penelitian. Kalau saya sudah membuat formula,
menemukan cara untuk menghitung nilai K pada K-means tadi, sehingga orang nggak mereka-reka, nggak trial and error, kemudian saya masukkan ke coding K-means, saya eksperimen. Tapi kalau misalkan saya nggak pengen coding, saya hitung pakai Excel, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Bisa nembus jurnal Q1 itu juga, nggak ada masalah. Jadi bangun software, itu bukan penelitian, gitu ya. Tapi test bed untuk mengukur penelitian kita supaya mudah, eksperimen kita supaya gampang dilakukan, gitu ya. Jadi ketika penelitian kita mengusulkan perbaikan algoritma paling nyaman kalau kita bikin codingnya, kemudian kita evaluasi. Penelitian bidang software engineering. Jadi ada yang ngomong, loh ini soalnya bidang saya software engineering. Nah, bahkan bidang software engineering itu bukan bidang, jadi penelitian bidang software engineering itu bukan penelitian tentang pengembangan software yang ujungnya software, produk, enggak. Bidang software engineering, kalau kita ngaku orang software engineering, itu kita penelitian kita tentang, lihat tuh, software defect prediction, software effort estimation. Nggak perlu coding, Bapak Islam. Nggak perlu coding, nggak perlu buat software, gitu ya. Software arsitektur, software testing. Software testing itu black box testing, gitu ya. Dulu pakainya black box itu diambil random, sekarang saya nemukan cara, loh. Software proses improvement kayak tadi. Penelitian saya mengimprove waterfall gitu ya. Waterfall supaya cepat saya masukkan stand up meeting di sana, saya masukkan bla bla bla. Wujud akhirnya tidak harus berbentuk software gitu ya. Mitos ke-9, banyak pertanyaan ke saya, Pak, saya pengen buat seperti WordPress. Kalau sudah ada WordPress ngapain kita buat gitu ya. Itu namanya reinvent the wheel gitu ya. Jadi roda itu penelitiannya sudah lama jadi bundar kayak gitu. Jangan tiba-tiba kita ngomong, saya pengen buat roda itu kotak, sayang energi kita gitu ya. Jadi jangan pernah membuat aplikasi yang sama saja dengan yang ada saat ini. Ini yang rumitnya nanti gitu ya. Makanya dan ini menentukan nilai software kita masalahnya gitu ya. Coding gitu ya. Mas Nadim nggak bisa coding gitu ya. Si yang bikin ruang guru nggak bisa coding. Makanya siapa yang coding ya developernya nanti gitu ya. Tapi harga softwarenya siapa yang menikmati? Software engineer-nya gitu ya, yang punya idenya. Sekali lagi bacaan-bacaan kita harusnya kayak gini nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi mahasiswa kita ketika semester 4 dan 5 mulai kita bekali kayak gini. Bukan software engineering diajari coding pula, sistem analisa engine coding pula, bukan gitu ya. Codingnya sudah di setiap mata kuliah ada coding gitu ya, mulai software engineering diajari. Yuk kita baca yuk, orang-orang pada pakai uangnya untuk apa dan seterusnya. Gitu ya. Ini pernah saya pakai untuk ketika saya ngisi jadi startup mentor di banyak tempat nih Bapak Sekalian, gitu ya. Nah, contoh nih Bapak Sekalian, perkembangan sekarang kalau kita lihat apa sih yang beda nih tadi pertanyaannya yang pertama kali sebelum kita masuk. Loh, berarti data mining itu beda, software engineering beda. Loh, nggak bisa kayak gitu. Data mining itu salah satu proses yang sekarang dibutuhkan ketika kita develop software gitu ya. Karena apa? Software yang ada nggak bisa lagi stupid, Bapak Ibu sekalian. Kita butuh data mining, mengekstrak data jadi pola. Nah ini kan pola-pola itu yang nanti kita cemplungin ke sistem kita sehingga sistem kita jadi lebih smart. Jadi mimpinya Alan Turing bahwa suatu saat Anda akan berhadapan dengan software yang cerdas, yang Anda ketika nerima berkomunikasi dengan dia, Anda sangka orang sama ketika mahasiswa semester 3 nerima broadcast yang isinya saudara A mengingat Anda statusnya sambil bekerja, IP semester 3 Anda kurang dari 4, dan Anda adalah seorang laki-laki yang berumur 31 tahun, maka Anda kemungkinan tidak lulus tepat waktu. Lah, disangkanya yang ngirim itu, wah dosen waliku ini ngirim, padahal yang ngirim itu komputer dengan merunut pola if then ini, kemudian membuatkan email untuk dia secara otomatis terkirim. Nah, sistem itu jadi cerdas gitu ya. Makanya kita butuh intelijen. KPK misalkan, Bapak Ibu sekalian, dia bisa deteksi calon tersangka koruptor dan seterusnya nih ya. Dan seterusnya lah, ini kita sudah bahas kemarin waktu di data mining gitu ya. Amazon, nah ini yang tadi saya kasih contoh. Amazon itu apakah aplikasi stupid? Enggak, dia smart apps dia, gitu kan. Jadi sudah pakai association rules di sana gitu. Jadi stupid apps itu yang cerut biasa, sistem informasi akademik. Nah, kedepannya sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Jadi sistem informasi akademik benar, tapi yang bisa memprediksi mahasiswa lulus tepat waktu itu yang kayak gimana toh? Dan itulah cita-cita revolusi industri keempat, gitu ya. Kalau cerut biasa itu revolusi industri ketiga ini, gitu ya. Pakai komputer masukin ke database. Terus database saya olah jadi pola, polanya masuk ke komputer lebih cerdas. Revolusi industri keempat, gitu ya.
Nih, jadi makanya lahirlah Uber, perusahaan taksi terbesar di dunia tapi nggak punya vehicle, nggak punya armada, bayangkan Mas. Gojek juga sama, perusahaan angkutan umum terbesar nggak punya kendaraan, yang punya siapa? Ya masing-masing orang. Google, perusahaan media terbesar di dunia, gitu ya, nggak punya konten. Yang bikin konten siapa? Ya kita, kayak gini saya rekam, saya masukin di YouTube, gitu kan. Nih, kita yang ngerekam. Nih, itu Mas. Mitos terakhir, pertanyaan mahasiswa datang ke saya, Pak, saya nggak suka software, Pak. Alergi saya dengan software. Tapi saya di teknik informatika, dan saya pengen bisnis software, kayaknya saya akan sukses deh, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, Yujum di Jogja itu bikin gudeg karena dia senang gudeg, simple, gitu ya. Bayangkan kalau ada orang yang nggak senang gudeg, terus kemudian bisnisnya gudeg, hidupnya nggak enjoy banget, gitu ya. Nih, makanya Steve Jobs di bukunya, Steve Jobs 1976 bikin Apple. 1981 dia meng-hire salah satu CEO gitu ya, Pepsi Cola ya kalau nggak salah ya, saya lupa namanya gitu ya. Terus kemudian 2 tahun kemudian dia konflik. Jadi Steve Jobs meng-hire si CEO Pepsi Cola untuk jadi CEO-nya Apple gitu ya. 2 tahun, 3 tahun kemudian konflik mereka berdua, Steve Jobs dipecat dari Apple. Bayangkan, itu perusahaan yang saya dirikan sendiri terus kemudian dipecat gitu kan. Steve Jobs stres, dia jalan keliling dunia konon kabarnya, terus kemudian akhirnya setahun kemudian dia balik, dia akhirnya beli satu perusahaan komputer grafik dan kemudian dia kasih nama Pixar tahun 1991. Pixar sama Disney merger, Steve Jobs sudah kaya karena punya 51% saham Disney, sudah kaya banget. 1995 Apple turun terus, Bapak Ibu sekalian, Steve Jobs jadi CEO lagi di sana gitu ya. Padahal dia dalam kondisi sudah kaya. Wartawan tanya pada saat itu, kenapa kok Anda sudah kaya malah pengen ngurusi perusahaan Apple lagi? Jawabnya dia bagus. Yang membuat saya bertahan, saya mencintai apa yang saya lakukan gitu ya. Apple ini cinta pertama saya dan saya senang ada di sini gitu ya. Saya humi di sini. Salah satu kesuksesan orang ketika melakukan sesuatu itu kalau dia punya passion di sana dan dia melakukan itu. Makanya ketika saya pulang ke Indonesia, saya pengen bisnis, Bapak. Saya waktu itu mikir, saya senang software development, saya senangnya ngajar. Bisnis apa yang saya nyaman buat? Ya, training center, software development, nyaman. Saya datang ke kantor itu ngajar nyaman karena saya senang ngajar, simpel. James Dyson, yang terkenal dengan Dyson mesin, kalau Bapak Ibu masuk ke Hardware itu ada Dyson mesin terkenal vacuum cleaner tapi mahal Bapak Ibu gitu ya. Dia punya teknologi dual cyclone tapi nggak pakai dan tanpa kantong gitu ya. Nah, risetnya dia eksperimennya gagal. 5.000 kali gagal, 5 tahun gitu ya. Dan setelah berhasil dia buat, itu Inggris nggak mengadopsi apa yang dia buat, dia nggak mau karena ekosistemnya sudah terbentuk, ada orang jualan kantong untuk vacuum cleaner dan seterusnya, akhirnya dia jualnya ke Jepang ya, dan kemudian dia sukses. Dan ketika ditanya, apa yang membuat Anda sukses? Hidup saya ya ini, gitu ya. Istrinya juga bertanya, udah Pak, ayo bisnis yang lain. Enggak, hidup saya ya ini vacuum cleaner ini, gitu ya. Passion saya di sini. Sama dengan Eli Harari, gitu ya. Princeton University, bidangnya semikonduktor, suatu saat dia baca jurnal, 25 juta penduduk Amerika adalah nelayan. Kenapa saya nggak buat alat pancing aja? Akhirnya dia mendesain alat pancing. Setahun, 2 tahun, nggak berhasil-berhasil, sampai istrinya mengingatkan, ayo Pak, kembali ke kampus yuk, ngajar atau bikin. Akhirnya dia mendirikan perusahaan, Bapak Ibu sekalian, terkenal, USB memory, SanDisk itu. Eli Harari itu kan dijuluki bapak USB memory di dunia ini gitu ya. Dan dia jawab di buku biografinya, apa kegagalan terbesar dalam hidup saya? Kesalahan terbesar saya adalah mencoba membuat alat pancing, padahal saya nggak suka mancing dan saya nggak pernah pergi mancing. Saya nggak punya passion itu mancing itu. Gimana saya merasa bahwa saya bisa? Nah, jadi Bapak sekalian, saya nggak suka software, tapi saya suatu saat yakin saya akan bisa berhasil, nggak akan mungkin gitu ya. Pak Habibie ketika sudah merajalela di Jerman, dia pulang ke Indonesia disuruh bikin industri, apa yang dia bikin? Pesawat, karena dia senang dengan itu. Jadi datang ke kantor itu happy gitu ya. Nah, jadi itu Bapak sekalian 10 mitos software engineering. Mitos pertama, cara sekarang masih manual loh, karena itu butuh software, bukan karena manualnya gitu ya. Mitos 2, yang penting coding, bukan gitu ya. Mitos ketiga, kualitas software dinilai dari teknologi yang digunakan, bukan, dibutuhkan, ada benefitnya. SDLC itu waterfall dan itu buruk dan sudah kuno. Enggak, waterfall itu tetap dipakai bahkan sekarang untuk bikin lift, elevator, eskalator gitu ya, yang bentuknya embedded system dan critical system pakai waterfall. Project Molor perlu tambah orang nih supaya cepat, mitos.
adding manpower to late project, make it later. Nambahin orang di project yang telat, bikin project tambah telat. Ngitung cost itu pakai insting sama pengalaman. Enggak, ada caranya. Ada bidang ilmunya sendiri dalam software engineering. Software engineering itu langsung praktek aja, jangan kebanyakan teori. Ada 50 hukum, 40 hipotesis kalau nggak salah, terus kemudian 20 conjectures kalau di bukunya Anders, nanti kalau saya salah dikoreksi. Tapi yang hukum benar 50. Gitu. Penelitian software engineering itu harus jadi produk. Enggak, ini kasihan mahasiswa kita S1 gitu ya. Skripsi harus bikin aplikasi, selalu harus bikin aplikasi. Itu kesalahan kita yang turun-temurun gitu ya. Padahal penelitian itu nggak bikin software gitu ya, nggak harus bikin software. Saya pengen buat software yang ada seperti yang ada sekarang, lupakan gitu ya. Saya nggak suka software, tapi saya yakin sukses nggak akan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ini diskusi panjang kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian 10 mitos itu legendaris di kita dan kita nikmati gitu ya. Termasuk urusan riset tadi gitu ya. Prodinya apapun kayak tadi sistem informasi kan harusnya urusannya bukan ngembangin aplikasi, nggak ada urusannya gitu ya. Tapi mengevaluasi aplikasi, melakukan audit terhadap sistem yang dibangun, membangun arsitekturnya, enterprise arsitektur, menganalisis proses bisnis, melakukan simulation dari proses bisnis. Tapi kok ya akhirnya buat aplikasi sendiri lah. Soalnya di atasnya dulu juga ngajarin kayak gitu ya. Nah, jadi 10 mitos ini perjuangan panjang ini Bapak Ibu sekalian. Apakah kita akan bisa memperbaiki dengan cepat? Ya enggak, tapi paling enggak pelan-pelan mulai kita sampaikan ke teman-teman bahwa dunia software engineering itu bukan seperti itu loh gitu ya. Itu yang paling enggak target kita hari ini. Dan sekali lagi, nggak bisa seperti membalik telapak tangan langsung sesuai dengan yang kita inginkan. Termasuk untuk mahasiswa tadi, dosen saya nyuruh saya buat aplikasi untuk skripsi, gimana caranya? Lakukan, mau nggak mau lah, gimana lagi? Yang lulusin kan dosenmu, mau gimana lagi gitu ya. Nih. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut nanti hari Rabu dengan siklus, saya gambarkan pakai UML, nanti Bapak Ibu sekalian saya berikan contoh gitu ya. Nih. Itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.